Film akan diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Kang Tai yang terlihat datang ke sebuah pabrik di mana ternyata Kang Tai dipanggil oleh pemilik pabrik tersebut sebab kakaknya yang menderita autisme bernama Santai sudah tidak bisa lagi dipertahankan untuk bekerja di sana karena selalu membuat kegaduhan. Kang Tai yang mendengarnya pun hanya bisa tertunduk pasrah karena ia menyadari kondisi Santai kakaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan dipecatnya sang kakak, maka kondisi ekonomi mereka akan semakin memburuk. Sebab kini kehidupan keduanya hanya mengandalkan gaji dari Kang Tai yang bekerja di sebuah rumah sakit untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Lalu scene akan berpindah, yang kali ini memperlihatkan seorang wanita cantik yang terlihat sedang makan di sebuah restoran. Wanita ini bernama Moon Young. Dia berprofesi sebagai penulis buku anak-anak yang sangat terkenal. Tak berselang lama, Moon Young didatangi oleh seorang anak beserta ibunya untuk meminta tanda tangan kepadanya. Awalnya, terlihat tak ada keanehan dalam kepribadian Moon Young. Akan tetapi, ketika ibu anak tersebut akan memotret, Moon Young ternyata memiliki sifat bengis karena ia tak segan-segan membisikkan kata-kata kejam kepada anak tersebut. Hal itu tentu saja membuat si anak itu menangis dan langsung lari dari sana. Nah, kebetulan manajer dari Moon Young yang baru saja datang ke sana menyadari jika anak kecil yang menangis itu disebabkan oleh Moon Young. Si manajer pun langsung masuk karena takut Moon Young melakukan hal aneh yang dapat menjatuhkan reputasinya sendiri. Namun, sifat Moon Young yang selalu berbuat onar seperti tadi nampaknya tak bisa dilarang oleh manajernya sendiri. Bahkan ketika Moon Young tertarik dengan sebuah pisau untuk ia bawa dari restoran itu, manajernya hanya bisa menutupi kelakuannya dengan membayar seorang pelayan agar kelakuan Moon Young tak dibeberkan kepada siapapun. 문영아 제발. 죽여줘. Sementara di rumah sakit tempat Kang Tai bekerja, dirinya mendapatkan tugas agar menjaga seorang pasien yang memiliki gangguan ODGJ karena selalu berusaha melakukan bunuh diri dengan membawa anak perempuannya. Untuk itu, Kang Tai bersama rekannya terus menjaga agar pasien tadi tak kabur dari ruangannya. Singkat cerita, Kang Tai mendengar jika rumah sakit mereka akan didatangi oleh seorang penulis buku terkenal yaitu Moon Young untuk membacakan buku karangan bagi anak-anak yang dirawat di sana. Tentu saja hal itu adalah kabar baik bagi Kang Tai karena ia bisa meminta tanda tangan kepada Moon Young karena kakaknya sangat mengidolakannya. Untuk itu, Kang Tai pun menghubungi kakaknya dan berjanji akan memberikan hadiah berupa tanda tangan Moon Young dengan syarat jika kakaknya bersikap baik di rumah. Singkat cerita, acara pembacaan dongeng akan segera dimulai, tetapi terlihat manajer Moon Young sangat gelisah karena Moon Young tak ada di lokasi. Ternyata, Moon Young malah sedang asik menghisap rokok di atap rumah sakit, yang jelas-jelas di sana dilarang merokok. Kang Tai yang kebetulan ada di sana pun mencoba menghentikan kelakuan Moon Young tersebut. Tentu saja, Moon Young yang tak bisa diatur langsung bersikap menyebalkan kepada Kang Tai, bahkan dia dengan sengaja membuang rokok yang sedang ia hisap ke kopi milik Kang Tai. Setelah itu, pembacaan dongeng yang dibawakan Moon Young pun dilakukan. Akan tetapi, sesuatu tak terduga terjadi ketika si pasien yang dijaga oleh Kang Tai bersama rekannya bisa kabur dari ruangannya, di mana pasien ini terlihat datang ke tempat acara pembacaan dongeng yang sedang berlangsung. Hal itu membuat pihak keamanan rumah sakit terpaksa menghentikan acara pembacaan dongeng yang tentu saja membuat Moon Young sangat kesal karena merasa jika acaranya telah digagalkan oleh pasien itu. Hingga ketika Moon Young melihat pasien ODGJ itu membawa anaknya keluar, Moon Young pun langsung menyusul si pasien itu yang dimana Moon Young semakin emosi karena mendengar jika pasien ODGJ itu mengajak anaknya untuk melakukan bunuh diri bersama. Moon Young yang sudah kesal pun langsung menghantam si pasien itu dengan tas miliknya. Tetapi karena Moon Young adalah seorang wanita, si pasien itu pun berhasil menjatuhkan Moon Young serta langsung mencekiknya. Tapi anehnya, hal itu malah dinikmati oleh Moon Young, seolah dirinya merasa bahagia jika keadaan buruk terjadi kepadanya. Hingga Moon Young pun teringat dengan kenangan masa lalunya ketika ayah kandungnya melakukan hal yang sama kepadanya. Beruntungnya, tak berselang lama datanglah Kang Tai yang langsung menghentikan tindakan si pasien itu kepada Moon Young. Tanpa diduga, setelah itu Moon Young sudah memegang pisau dan langsung berusaha menyerang si pasien. Sontak saja, Kang Tai pun mengorbankan tangannya untuk menghentikan tindakan berbahaya tersebut. Setelah si pasien tadi pergi, Moon Young kemudian membalutkan sapu tangan miliknya kepada Kang Tai dengan sangat kasar sambil tersenyum dan berkata jika apa yang ia lakukan adalah sebuah keberuntungan. Setelah kejadian itu, manajer Moon Young terlihat cemas karena ia takut jika Kang Tai membocorkan kejadian tadi kepada media. Dan jika hal itu terjadi, maka reputasi Moon Young akan hancur. Tetapi, Moon Young sendiri seolah tak peduli dan menganggap jika Kang Tai tak akan berani melakukan itu karena sudah terpesona dengan dirinya. Di sisi lain, Kang Tai sendiri ternyata mendapatkan kabar buruk karena dirinya dipecat oleh rumah sakit atas kelalaiannya menjaga pasien tadi. Hal itu membuat Kang Tai merasa frustasi sebab ia selalu mendapatkan musibah di saat dirinya sangat membutuhkan uang. Masalah pun kembali muncul ketika Kang Tai mengingat jika dirinya sudah berjanji akan membawakan tanda tangan Moon Young untuk kakaknya. Merasa jika hal itu akan membuat kakaknya marah, temannya pun membantu Kang Tai dengan memalsukan tanda tangan Moon Young yang mereka dapat dari internet. Tapi ternyata hal itu bisa diketahui oleh Santai yang membuat Santai marah dan mengurung diri di sebuah lemari.
Walaupun masalah sedang Kang Tae hadapi, tetapi dirinya dengan sabar terus membujuk kakaknya dengan kembali berjanji akan membawakan tanda tangan Moon Young yang asli, yang membuat kakaknya pun akhirnya luluh. Tak lama, manajer Moon Young memberikan sebuah pesan kepada Kang Tae untuk datang ke kantornya dengan tujuan agar Kang Tae mau tutup mulut. Melihat kesempatan untuk memenuhi janji kepada kakaknya, Kang Tae pun berkata jika dirinya akan datang besok hari. Malam harinya, baik Moon Young ataupun Kang Tae seolah memikirkan kejadian tadi, di mana Moon Young terlihat tertarik dengan mata polos dari Kang Tae, sementara Kang Tae sendiri memikirkan jika dirinya merasa mengenal dengan tatapan dingin dari Moon Young. Keesokan harinya, terlihat Kang Tae sudah datang ke kantor manajer, di mana di sana Kang Tae sangat tertarik dengan sebuah buku dongeng karangan Moon Young karena ada tanda tangannya. Tanpa diduga, ternyata Moon Young pun datang ke kantornya, di mana kehadirannya yang tiba-tiba itu membuat semua pekerja kalang kabut untuk menyembunyikan benda-benda tajam yang selalu diinginkannya. Ketika melihat jika Kang Tae berada di kantornya, dengan sangat dingin Moon Young pun bertanya apakah tujuan Kang Tae untuk meminta uang tutup mulut atas tindakannya kemarin. Tapi tanpa diduga, Kang Tae malah berkata jika kedatangannya ke sana untuk memastikan sesuatu, yaitu melihat kembali Moon Young karena tatapan Moon Young mengingatkannya dengan seseorang di masa lalunya. Namun, Moon Young malah menganggap apa yang dikatakan Kang Tae adalah sebuah bentuk godaan, sebab ia merasa jika Kang Tae sudah terpesona dengannya. Tentu saja, Kang Tae langsung berkata jika Moon Young bukanlah wanita dari masa lalunya karena kelakuan Moon Young lebih buruk dari gadis masa lalu yang ia kenal. Kang Tae pun langsung pergi dari sana, akan tetapi manajer Moon Young datang bersama asistennya. Si asisten pun mengatakan jika Kang Tae menginginkan tanda tangan dari Moon Young. Nah, Moon Young yang mendengarnya pun langsung merasa di atas angin sebab ternyata Kang Tae benar-benar tertarik kepadanya. Dengan penuh kesombongan, Moon Young pun memberikan tanda tangannya kepada Kang Tae, di mana Kang Tae sendiri sebetulnya ingin menolak hal itu. Akan tetapi, ketika mengingat janjinya kepada kakaknya, dengan terpaksa Kang Tae pun menerima buku tersebut. Ketika Kang Tae sudah pergi, terlihat Moon Young sangat terobsesi untuk mendapatkan Kang Tae agar bisa tunduk kepadanya. Untuk itu, Moon Young pun menyuruh asistennya agar menyelidiki semua latar belakang dari Kang Tae. Sementara, Kang Tae sendiri saat di dalam bus, dirinya begitu terkejut ketika membuka buku pemberian Moon Young, di mana di dalamnya tak ada tanda tangan dari Moon Young sama sekali. Melainkan, hanya ada sebuah tiket undangan dan sebuah tulisan yang menyuruh Kang Tae untuk datang ke acara peluncuran buku baru miliknya, jika ingin mendapatkan tanda tangannya. Kang Tae yang membacanya pun merasa dipermainkan oleh Moon Young. Tetapi karena itu dirinya malah bisa memberikan hadiah yang lebih kepada kakaknya untuk bisa meminta tanda tangan Moon Young secara langsung. Ketika malam saat sedang merenung meratapi nasibnya, Kang Tae didatangi oleh seorang wanita bernama Juri yang merupakan teman masa kecilnya dulu. Terlihat Juri ini memiliki perasaan kepada Kang Tae. Nah, Juri yang mengetahui jika saat ini Kang Tae sedang membutuhkan pekerjaan, menawarkannya untuk menjadi perawat di rumah sakit tempatnya bekerja. Tetapi, mengetahui jika rumah sakit itu berada di daerah tempatnya dulu, Kang Tae pun terlihat ragu, sebab ia merasa jika kembali ke tempat asalnya maka trauma buruk yang dialami kakaknya ketika dulu melihat kematian ibu mereka akan membuat itu semakin dalam. Untuk itu, Kang Tae pun mencoba menolak tawaran Juri dengan beralasan jika dirinya tak mempunyai tempat tinggal jika harus bekerja di rumah sakit tempat asalnya dulu. Namun di sini, Juri langsung menawarkan rumahnya untuk ditinggali Kang Tae bersama kakaknya, yang membuat Kang Tae merasa tak enak sebab ia tak bisa lagi menolak tawaran Juri itu. Keesokan harinya, dengan penuh rasa senang, Kang Tae pun terlihat mengantar kakaknya untuk datang ke acara peluncuran buku milik Moon Young. Tetapi, karena undangannya hanya satu, Kang Tae pun tak bisa masuk ke tempat acara. Untuk itu, dengan sedikit teliti, Kang Tae pun mengajari kakaknya agar bisa mengantri seorang diri untuk mendapatkan tanda tangan dari Moon Young. Namun saat di dalam, masalah kembali terjadi. Sebab kakaknya yang menderita autisme dituduh akan melakukan penculikan kepada seorang bocah yang membuat traumanya pun kambuh. Kang Tae yang melihat dari luar pun dengan cepat langsung masuk untuk menyelimuti kakaknya yang sedang syok tersebut. Kejadian itu ternyata dilihat oleh Moon Young yang semakin penasaran dengan Kang Tae, di mana Moon Young langsung menghampiri Kang Tae dan menyuruh orang yang menyebabkan Santai mengalami trauma untuk meminta maaf kepadanya. Tetapi orang tersebut malah menolak, yang membuat Moon Young emosi dan langsung melakukan hal yang sama seperti yang orang itu lakukan kepada Sang Tae. Tentu saja hal itu membuat kegaduhan terjadi karena di sana banyak para wartawan sedang berkumpul. Tapi nampak Moon Young tak peduli sama sekali dengan reputasinya dan lebih mementingkan Kang Tae. Setelah kejadian itu, Kang Tae terlihat menunggu kakaknya yang jika mengalami trauma akan diam di ruang gelap untuk beberapa saat. Kang Tae sendiri terlihat ditemani oleh Moon Young, di mana di momen itu Moon Young pun mencoba menggoda Kang Tae. Bahkan dengan agresifnya, Moon Young mendekatkan wajahnya ke Kang Tae yang membuat jantung Kang Tae berdegup kencang. Tak lama, seorang pria yang merupakan wartawan berpengaruh menghampiri mereka dengan membawa kotak berisi uang sogokan dari manajer Moon Young. Di sana, si wartawan itu memperingatkan Kang Tae untuk tak dekat dengan Moon Young, sebab menurut wartawan itu, orang-orang yang dekat dengan Moon Young akan bernasib tragis, seperti ibu Moon Young yang tiba-tiba dinyatakan meninggal, serta ayahnya yang masuk ke rumah sakit jiwa.
Munyong yang mendengar hal itu berusaha melakukan sesuatu kepada wartawan itu karena telah berani membicarakan keburukannya. Tetapi hal itu dicegah oleh Kang Tae yang meminta si wartawan untuk segera pergi karena telah mendapatkan uang. Akan tetapi, sifat psikopat Munyong tak bisa ditahan karena ketika wartawan itu pergi, dirinya pun langsung menyusul dan saat di tangga, Munyong pun menggunakan ballpoint untuk mengancamnya, yang membuat si wartawan pun terjatuh dari tangga. Kang Tae yang melihat itu pun akhirnya menyadari jika Munyong memiliki penyakit psikopat. Sebagai perawat yang berpengalaman menangani kasus seperti Munyong, Kang Tae pun memberikan sebuah gerakan yang bisa membuatnya tenang. Akan tetapi, hal itu malah diartikan berbeda oleh Munyong yang langsung berbalik dan mendekatkan wajahnya ke arah wajah Kang Tae. Namun, Kang Tae sendiri bukannya senang tapi malah ketakutan dan langsung pergi. Munyong pun langsung meminta kepada Kang Tae untuk menjadi orang yang bisa menahan ledakan amarahnya karena Munyong merasa jika berada di dekat Kang Tae dirinya seolah bisa menahan amarah yang tak bisa ia kontrol. Untuk itu, Munyong berjanji akan membayar Kang Tae berapapun juga. Namun, Kang Tae menolak hal itu dan berkata jika pertemuan ini akan menjadi pertemuan terakhir bagi mereka. Sebab menghindari orang seperti Munyong adalah pilihan terbaik baginya. Munyong pun lalu berkata jika apa yang dilakukan oleh Kang Tae bukanlah menghindar, melainkan kabur karena takut menghadapi dirinya. Mendengar hal itu, Kang Tae pun teringat dengan kenangannya dulu saat masih kecil, di mana ketika itu ia menyukai seorang gadis kecil di tempat asalnya. Tapi ketika melihat si gadis itu memburu kupu-kupu tanpa rasa bersalah sedikit pun, Kang Tae pun kemudian lari. Singkatnya, Kang Tae yang telah melihat kakaknya sudah baikan kemudian membawanya pergi dan berpamitan kepada temannya sebab dirinya akan pergi ke tempat asalnya dulu untuk bekerja di rumah sakit tempat 6 juri bekerja. Keesokan harinya saat bangun, Munyong yang mendapatkan pesan dari asistennya mengenai informasi Kang Tae kemudian menyadari jika Kang Tae adalah pria dari masa lalunya yang sempat dekat dengannya. Untuk itu, tanpa memperdulikan apapun, Munyong pun langsung bersiap menyusul Kang Tae ke tempat asalnya dulu. Sementara di kantornya, si manajer kini dibuat pusing karena berita mengenai kejadian kemarin sudah diekspos oleh media. Bahkan media pun terus memberitahukan keburukan Munyong walaupun tanpa dasar yang benar. Tak hanya itu, si manajer juga semakin pusing sebab Munyong tiba-tiba hilang tanpa kabar yang membuatnya sangat frustasi. Untung saja, si asisten mengatakan jika kemungkinan Munyong pergi ke tempat asalnya dulu untuk mengejar Kang Tae, di mana terlihat kini dengan sangat bersemangat, Munyong sudah sampai di rumah sakit tempat Kang Tae bekerja. Terlihat mulai sekarang Munyong sudah terobsesi untuk bisa menaklukkan hati Kang Tae, karena menurutnya hal itu adalah sebuah pencapaiannya. Kang Tae yang sedang bekerja pun sangat terkejut ketika melihat Munyong sudah berada di hadapannya. 억지로 갈라놔도 보고 싶어서 왔지. Kemudian Kang Tae pun membawa Munyong keluar dan menanyakan alasannya datang ke sana. Tetapi entah mengapa, Munyong tak menceritakan jika dirinya merupakan gadis yang dicintai Kang Tae di masa lalu. Kang Tae yang mengetahui sifat Munyong tak akan pergi sebelum mendapatkan keinginannya, kemudian bertanya apakah sebenarnya yang ia inginkan. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, tanpa ragu Munyong pun berkata jika dirinya ingin memiliki sepenuhnya Kang Tae, karena dirinya tak pernah sekalipun kehilangan apapun yang menjadi incarannya. Mendengar hal itu, tampak Kang Tae pun hanya bisa terdiam. Tetapi pembicaraan mereka terhenti ketika seorang perawat datang dan meminta Munyong datang ke ruangan direktur rumah sakit untuk membicarakan sesuatu mengenai ayahnya yang ternyata dirawat di sana. Ternyata kedatangan Munyong sudah dinantikan oleh si direktur rumah sakit karena merasa jika kedatangan Munyong untuk menjenguk ayahnya. Tetapi Munyong sendiri terlihat tak peduli dengan apa yang terjadi kepada ayahnya. Bahkan Munyong menganggap jika ayahnya sudah meninggal. Untuk itu Munyong pun mengabaikan semua saran dari si direktur rumah sakit karena tujuannya datang ke sana hanya untuk mendapatkan Kang Tae saja. Setelah itu, Munyong kembali mendatangi Kang Tae yang kali ini sedang ganti baju di ruangan khusus pria. Hal itu membuat Kang Tae pun merasa risih karena Munyong seolah tak peduli dengan apapun yang penting ia bisa dekat dengan dirinya. Munyong sendiri begitu terpukau melihat badan Kang Tae yang begitu kekar dan kembali dengan agresifnya ia pun menggoda Kang Tae, namun Kang Tae yang tak mau orang lain salah paham kemudian berusaha mengusir Munyong dari sana. Tetapi tindakan itu malah dilihat oleh juri yang terlihat cemburu karena Munyong telah mengenal Kang Tae, pria yang ia sukai. Wow. Untuk itu, juri pun menanyakan hubungan antara Munyong dan juga Kang Tae, di mana dengan sangat percaya diri, Munyong berkata jika Kang Tae merupakan pria yang dulu selalu menemaninya hingga takdir pun mempertemukan mereka kembali. Mendengar hal itu, juri pun hanya bisa terdiam karena merasa jika Munyong selangkah di depannya untuk mendapatkan Kang Tae. Ketika Kang Tae pulang, ternyata di parkiran Munyong masih setia menunggunya, membuat Kang Tae heran harus berbuat apa agar Munyong bisa pergi dan tak lagi mengejarnya. Tetapi, sifat jual mahal yang ditujukan Kang Tae malah semakin membuat Munyong lebih penasaran karena dirinya tak pernah memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya. Sebelum pergi, Munyong pun berkata jika dirinya bertaruh siapakah orang yang menyerah terlebih dahulu. Apakah dirinya yang akan menyerah mendapatkan Kang Tae atau justru Kang Tae yang akan menyerahkan dirinya. Setelah itu, Munyong pun kembali ke rumahnya dahulu yang berada di tengah hutan. Walaupun rumah itu banyak sekali menyimpan kenangan buruk untuk Munyong, namun dirinya seolah tak takut menghadapi apapun demi bisa dekat dengan Kang Tae.
Sementara Kang Tae bersama kakaknya kini tinggal di rumah Juri yang saat itu terlihat sangat disambut dengan hangat oleh ibunya. Di sisi lain, apa yang ditakutkan oleh Moon Young mengenai masa lalu kelamnya kembali dialami setelah tinggal di rumah itu, di mana dirinya bermimpi mengenai kenangan buruk yang dulu ia alami, tetapi ketika Moon Young teringat dengan Kang Tae, seolah kenangan buruk itu pun langsung lenyap. Hal itu membuatnya kembali bersemangat untuk bisa mendapatkan Kang Tae secepatnya. Ketika manajernya menelepon untuk menyelesaikan masalah, Moon Young pun kemudian memiliki ide untuk menjadikan ayahnya yang sedang dirawat sebagai pengalihan, di mana Moon Young menyuruh manajernya untuk memberitahukan kepada para media jika dirinya akan berhenti sejenak untuk mengurus ayahnya. Padahal, hal itu dilakukan Moon Young hanya untuk memiliki alasan agar ia bisa dekat dengan Kang Tae. Dan kini, Moon Young bekerja di rumah sakit untuk mengajarkan para pasien belajar ilmu sastra seperti permintaan si direktur, karena hal itu adalah bagian terapi penyembuhan pasien. Walaupun jika menerima pekerjaan itu, Moon Young harus membawa ayahnya jalan-jalan selama 30 menit. Tetapi, Moon Young tetap bersedia melakukannya walaupun dirinya sangat membenci ayahnya, agar ia bisa selalu dekat dengan Kang Tae. Setelah pekerjaan mengajar pasien, Moon Young pun selalu menempel kepada Kang Tae. Apalagi, Moon Young tak segan-segan membicarakan hal sensitif di depan umum. Kang Tae yang merasa muak dengan tingkahnya pun langsung memperingatkannya untuk berhenti melakukan hal seperti itu sebelum dirinya bertindak kasar. Tetapi bukannya takut dengan ancaman Kang Tae, Moon Young malah semakin menjadi-jadi dan berkata jika dirinya tak akan berhenti sampai kapanpun walaupun Kang Tae berbuat kasar. 조용히 안 해. 나랑 한번 잘래? 왜? Setelah itu, untuk pertama kalinya Moon Young bertemu dengan ayahnya setelah sekian lama, di mana ayahnya begitu ketakutan ketika melihat Moon Young karena kenangan buruk yang ia lakukan kepadanya saat kecil. Namun Moon Young malah terlihat cuek seolah ayahnya adalah orang yang sangat ia benci. Sedangkan Kang Tae sendiri yang menginginkan bisa menyembuhkan trauma kakaknya, kini mendapatkan kabar baik dari direktur rumah sakit, di mana si direktur menyuruh kakaknya untuk menggambar di sebuah dinding rumah sakit karena ternyata kakaknya memiliki bakat dalam hal menggambar. Ternyata hal itu juga merupakan terapi untuk menghilangkan trauma dari kakaknya tersebut. Sedangkan kakaknya sendiri, walaupun memiliki penyakit autisme, tetapi ia masih memiliki keinginan untuk bisa membahagiakan Kang Tae, di mana sang kakak selalu menabung dan memperlihatkan sebuah brosur mobil kemah agar bisa mereka beli. Hal itu tentu saja membuat Kang Tae terharu dan langsung memeluk sang kakak. Keesokan harinya, saat Kang Tae sedang bersama Juri untuk pergi ke rumah sakit, dirinya mendapatkan kabar jika Moon Young berulah dengan membawa salah seorang pasien ODGJ pergi. Untuk itu, Kang Tae bersama Juri pun berusaha menahan Moon Young di tengah jalan, namun lagi-lagi hal itu malah dianggap sebagai permainan oleh Moon Young. Hal itu tentu saja membuat Kang Tae dengan terpaksa mengejar Moon Young karena khawatir kepada pasien yang dibawa oleh Moon Young. Tapi ternyata tujuan Moon Young membawa pasien itu bukanlah tanpa alasan. Sebab sebelumnya Moon Young sudah mengetahui jika pasien yang ia bawa sebenarnya merupakan anak seorang pejabat yang telah ditelantarkan. Untuk itu, Moon Young membawa pasien itu ke tempat ayahnya yang sedang melakukan kampanye, di mana di depan para media beserta masyarakat, si pasien ini pun menceritakan jika sebenarnya dirinya dahulu diabaikan karena tak pintar, yang membuatnya pun depresi sehingga menjadi pasien ODGJ. Setelah itu, kebahagiaan nampak terlihat dari si pasien ODGJ itu setelah menyampaikan kebenaran mengenai ayahnya. Dan hal itu dilihat oleh Kang Tae yang merasa jika dirinya tak bisa memahami pasien yang ia rawat, tak seperti Moon Young. Untuk itu, Kang Tae pun berkata, apakah dirinya memang harus meladeni permainan dari Moon Young. Mendengar hal itu, Moon Young pun tersenyum seolah kini apa yang ia lakukan bisa dimengerti oleh Kang Tae. Tak lama, datanglah seorang pria yang merupakan staf dari ayahnya si pasien ODGJ tadi yang mengancam Moon Young karena telah membawa si pasien itu untuk merusak citra ayahnya di tempat umum. Tentu saja, ancaman itu malah dibuat lelucon oleh Moon Young, yang membuat si pria itu marah dan berusaha memukul Moon Young. Namun dengan sigap, Kang Tae menepis pukulan itu, bahkan dengan sangat jantan ia pun menyuruh si pria itu untuk menjaga tangannya kepada seorang wanita. Moon Young yang melihat Kang Tae membelanya sangat merasa senang dengan sikap jantannya itu. 당신들 뭐야? 그래요? 아이고 진짜. Setelah itu, Kang Tae kemudian kembali mengingat masa lalunya ketika melihat si pasien ditampar serta dimaki-maki oleh ibunya, di mana pada masa lalu, Kang Tae selalu dimarahi oleh ibunya jika lalai menjaga kakaknya. Bahkan dalam ingatannya, Kang Tae merasa jika ibunya seolah tak menganggapnya ada karena ibunya selalu fokus kepada kakaknya. Ternyata perasaan yang dirasakan Kang Tae bisa diketahui oleh Moon Young, di mana ketika di dalam mobil, Moon Young berkata jika Kang Tae sudah siap, maka dirinya akan membuat Kang Tae dapat menikmati hidupnya. Namun perasaan ragu muncul ketika Moon Young bercerita mengenai ayahnya sendiri, di mana Moon Young menginginkan ayahnya untuk segera meninggal karena ia sudah tak berguna lagi. Hal itu langsung membuat Kang Tae marah dan meminta Moon Young menghentikan mobilnya di tengah jalan, sebab Kang Tae merasa kecewa telah berharap sesuatu kepada Moon Young. Moon Young yang tak mengerti dengan maksud Kang Tae pun mencoba bertanya, tetapi Kang Tae langsung pergi tanpa menjawab pertanyaan itu. Moon Young yang masih tak mengerti langsung berkata jika dirinya sangat mencintai Kang Tae. Tetapi pernyataan cinta itu diabaikan begitu saja oleh Kang Tae, sebab ia merasa jika Moon Young tak sedikit pun mengerti akan namanya cinta, dan apa yang Moon Young katakan hanyalah sebuah obsesinya saja.
Sesampainya di rumah, Moon-young sudah ditunggu oleh si manajer yang mengabarkan jika penjualan buku dongeng baru milik Moon-young dilarang. Untuk itu, si manajer meminta Moon-young untuk segera kembali mengarang buku lain. Tetapi, Moon-young tak mau karena dirinya memiliki keinginan lain, yaitu mendapatkan Kang Tae. Setelah si manajer pergi, Moon-young kembali memikirkan pernyataan cintanya yang diabaikan oleh Kang Tae, di mana hal itu mengingatkannya kepada perkataan ibunya dulu, jika ibunya sangat bangga kepada Moon-young karena ia merupakan karya terbaiknya. Sedangkan Kang Tae sendiri malah kepikiran dengan pernyataan cinta dari Moon-young. Namun dengan pengalamannya yang selalu diabaikan oleh ibunya, ia pun merasa jika perkataan Moon-young sama sekali bukanlah dari hatinya. Keesokan harinya, masalah kembali dialami Kang Tae ketika ayah dari si pasien bersama bawahannya terlihat datang ke rumah sakit untuk mencari Moon-young. Kang Tae yang tak mau melibatkan Moon-young karena ia merasa jika tindakan Moon-young sudah benar, kemudian menghampiri ayah si pasien yang terlihat sangat emosi. Kang Tae terlihat pasrah dan menerima semua cacian serta hinaan yang dikatakan oleh ayah si pasien itu. Tetapi, ketika ayah si pasien itu mengatakan jika anaknya tak berguna dan hanya menjadi beban saja, Kang Tae pun seketika emosi karena merasa perkataan itu sama dengan perlakuan ibunya kepadanya. Sontak saja, hal itu membuat Kang Tae kehilangan kesabaran dan balik membentak si ayah pasien. Lalu dengan penuh emosi, ayah si pasien pun langsung menampar Kang Tae di hadapan manajer rumah sakit. Mendapat perlakuan itu, Kang Tae hanya bisa terdiam karena tak mau masalah semakin panjang. 식은 부모 알았어야지. 이 새끼가. Kemudian salah satu suster yang bernama Suster Ko tentu saja tak terima dan terlihat marah kepada si direktur karena tak bertindak apapun setelah Kang Tae diperlakukan seperti itu. Namun ternyata si direktur ini malah memiliki rencana yang tak terduga untuk membalas perlakuan ayah si pasien, di mana si direktur diam-diam sudah merekam semua kejadian tadi dan akan menyebarkannya kepada media. Suster Ko yang mendengarnya pun sangat terkejut dengan rencana licik dari si direktur yang terlihat diam tetapi mematikan itu. Di sisi lain, Moon-young datang ke rumah sakit di mana kali ini ia bertemu dengan kakaknya Kang Tae yang sedang akan menggambar di dinding rumah sakit. Sang Tae yang begitu mengidolakan Moon-young pun sangat terkejut melihat idolanya berada di depannya. Dan tujuan Moon-young sendiri ke rumah sakit hanya untuk membawa ayahnya jalan-jalan seperti yang telah disepakati dengan si direktur. Namun sebelum itu, Moon-young memanfaatkan Sang Tae untuk mengetahui hal-hal kecil yang selalu dilakukan oleh Kang Tae. Tetapi tak lama Kang Tae pun datang dan terlihat kesal karena Moon-young mendekati kakaknya. Saat itu, Kang Tae pun kehilangan kontrol dan membentak kakaknya yang tak mau disuruh pergi agar tak dekat-dekat dengan Moon-young. Kemudian, Kang Tae pun membawa Moon-young ke tempat sepi, di mana Moon-young yang melihat bekas tamparan di pipi Kang Tae terus mengoceh menanyakan siapa orang yang telah memukul Kang Tae. Akan tetapi, dengan kejam Kang Tae malah mengabaikan kepedulian Moon-young itu. Kang Tae juga meminta agar mulai sekarang Moon-young berhenti bersikap seolah mengerti tentang perasaannya. Moon-young yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam seolah apa yang dikatakan oleh Kang Tae adalah sebuah kebenaran, walaupun ucapan itu sangat menyakitkan. Di tengah lamunannya, Moon-young pun didatangi oleh juri yang membawa ayahnya, hingga ketika Moon-young mendekat, ayahnya tiba-tiba langsung berusaha mencekik Moon-young sambil berkata agar monster seperti Moon-young lebih baik mati. Tetapi, perlakuan ayahnya itu malah membuat Moon-young tersenyum, lalu pergi meninggalkan rumah sakit dengan berjalan kaki. Sementara ketika di dalam bus, Kang Tae melihat Moon-young dengan tatapan kosong, namun dirinya berusaha mengabaikan itu, hingga ketika di rumah, Kang Tae yang melihat buku dongeng yang dikarang oleh Moon-young kemudian membacanya, dan menyadari jika sebenarnya Moon-young sangat ingin bisa dimengerti oleh seseorang dengan kekurangannya. Hal itu tentu saja membuat Kang Tae merasa bersalah karena telah berkata kejam kepada Moon-young. Ditambah lagi, ketika temannya datang dan mengatakan kejadian yang dialami Moon-young oleh ayahnya, Kang Tae pun langsung bergegas mencari Moon-young karena cuaca di luar saat itu sedang hujan lebat. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Kang Tae pun bisa menemukan Moon-young yang sedang berjalan di tengah hujan deras. Melihat itu, Kang Tae pun melepaskan jaketnya untuk ia pakaikan kepada Moon-young dan langsung memeluknya. Kang Tae yang tak mengetahui tempat tinggal Moon-young serta tak mungkin membawa ke rumah yang ia tinggali saat ini malah membawa Moon-young ke sebuah motel di mana di sana Moon-young berpikir yang tidak-tidak. Tapi karena tak membawa uang, pada akhirnya Kang Tae pun dengan terpaksa membawanya ke tempat tinggalnya karena kondisi Moon-young yang basah kuyup. Setelah sampai, Moon-young yang baru pertama kali masuk ke dalam rumah sederhana itu malah menganggap jika tempat tinggal Kang Tae adalah kandang hewan. Di mana di sana, Kang Tae langsung menunjukkan gambar ekspresi wajah yang selalu digunakan Sang Tae kakaknya untuk mengetahui perasaan seseorang. Moon-young pun bisa belajar hal yang sama seperti kakaknya, tetapi Moon-young malah asik menikmati waktu berduanya bersama Kang Tae. Kang Tae sendiri yang tak mau jika Moon-young berada di sana kemudian pergi ke lantai bawah untuk menemui kakaknya yang masih marah karena tadi dibentak di rumah sakit. Dengan penuh perhatian, Kang Tae pun terus membujuknya hingga pada akhirnya sang kakak pun menerima permintaan maafnya. Saat jam tidur datang, Kang Tae yang tak mau kehadiran Moon-young menjadi kegaduhan memintanya untuk pulang. Tetapi Moon-young malah berontak dan mengancam akan berteriak jika Kang Tae tak mengizinkannya tidur di sana. Hal itu pun membuat Kang Tae tak punya pilihan lain selain menuruti keinginannya itu. Untuk itu, agar tidak diketahui yang lain, Kang Tae pun membuat alasan kepada temannya dan kakaknya untuk tidur di bawah karena pipa air sedang bocor.
Hingga ketika akan tidur, Moon-young yang sekarang sudah mengetahui jika Kang Tae selalu menyembunyikan ekspresi aslinya kemudian menanyakan hal itu. Kang Tae berkata jika semua itu ia lakukan sebab kakaknya membaca ekspresi perasaannya dari raut wajahnya. Untuk itu, ia pun selalu menyembunyikan ekspresi aslinya agar kakaknya menganggap jika dirinya baik-baik saja. Mendengar hal itu, Moon-young kemudian mengerti jika pada faktanya Kang Tae pun memiliki masa lalu yang sangat kelam seperti dirinya. Moon-young yang penasaran dengan perasaan asli Kang Tae kemudian bertanya mengenai gadis masa lalu yang pernah disukai oleh Kang Tae. Di mana Kang Tae berkata jika dirinya ingin melupakan hal itu sebab merasa jika pada kenyataannya dirinya lah yang telah berbuat jahat kepada gadis di masa lalunya itu. Setelah itu, Kang Tae melihat jika Moon-young sudah tertidur. Namun ketika malam semakin larut, ternyata apa yang ditakutkan oleh Kang Tae terjadi. Ketika Moon-young selalu berusaha menempel kepadanya. Hal itu membuat Kang Tae dengan terpaksa menyeret tempat tidur Moon-young agar menjauh darinya. Pagi harinya, ternyata Namjuri yang menaruh perhatian kepada Kang Tae langsung datang ke lantai 2 tempat Kang Tae tidur. Di mana Namjuri begitu terkejut ketika ia melihat Moon-young yang berada di sana sedang menghisap rokok. Namjuri pun bertanya kepada Moon-young kenapa ia berada di sana. Akan tetapi, tentu saja pertanyaan itu langsung dijawab dengan frontal oleh Moon-young jika ia semalam tidur dengan Kang Tae. Moon-young yang menyadari jika Namjuri memiliki perasaan kepada Kang Tae kemudian kembali berkata jika Kang Tae sudah menjadi miliknya dari dulu, bahkan dirinya sudah mengungkapkan perasaannya. Nah, Namjuri yang mendengarnya pun langsung kesal dan membalas jika orang seperti Moon-young tak benar-benar mencintai Kang Tae dan hanya terobsesi saja. Lalu pada akhirnya terjadilah keributan di antara mereka berdua. Karena kegaduhan itu membuat Kang Tae datang bersama yang lainnya. Kang Tae yang tak mau masalah menjadi semakin rumit kemudian langsung membawa Moon-young untuk segera pergi dari sana. 너 Moon-young yang masih kurang paham akan situasi kemudian mengajak Kang Tae untuk tinggal saja di rumahnya. Membuat Kang Tae kembali marah karena merasa jika Moon-young hanya menganggapnya sebuah barang yang bisa seenaknya dibawa kapanpun. Setelah mengantar Moon-young pergi, terlihat sang Tae sang kakak merasa telah dibohongi oleh Kang Tae karena berpura-pura jika pipa air bocor. Membuat Kang Tae kembali membujuk dan meminta maaf karena telah berbohong. Namun ternyata kakaknya tak marah dengan kebohongan Kang Tae melainkan marah karena baju yang dipinjamkan Kang Tae kepada Moon-young adalah baju murah dan seharusnya ia memberikan baju yang lebih bagus. Hal itu membuat Kang Tae pun lega karena ternyata kakaknya tak marah kepadanya. Sementara itu, Namjuri terlihat sedih karena merasa jika Kang Tae mengabaikannya dan hanya fokus kepada Moon-young saja. Sedangkan Moon-young sendiri terlihat masih kesal atas kejadian tadi karena merasa jika Kang Tae membela Namjuri. Keesokan harinya, Moon-young tiba-tiba didatangi oleh manajer beserta asistennya yang mengabarkan jika perusahaan mereka sudah bangkrut karena si wartawan yang diserang oleh Moon-young meminta ganti rugi dengan nominal yang besar. Oleh karena itu, membuat perusahaan pun harus ditutup dan kini mereka harus memulai lagi dari nol. Si manajer pun lalu meminta untuk tinggal di rumah Moon-young karena sekarang ia sudah tak memiliki tempat tinggal lagi. Tetapi Moon-young yang mendengar hal itu malah terlihat biasa saja dan mengatakan jika si manajer tak bisa tinggal di rumahnya karena akan ada seseorang yang akan tinggal di sana. Di rumah sakit, Kang Tae yang tak mau membuat Namjuri kecewa karena berharap kepadanya akhirnya berkata jika dirinya tak bisa menerima dan membalas perasaan Namjuri. Walaupun begitu, Namjuri berkata akan tetap bertahan dengan perasaannya dan berharap jika suatu saat Kang Tae akan bisa menerima perasaannya. Hal itu membuat Kang Tae pun hanya bisa terdiam karena ia tak tega melihat Namjuri. Setelah itu, ketika Kang Tae pergi ke tempat kakaknya ditugaskan menggambar, ternyata dia sudah tak ada, yang membuat Kang Tae pun panik hingga ketika mengetahui jika Moon-young yang membawanya pergi dengan wajah serius, Kang Tae pun memperingatkan Moon-young untuk tak melakukan apapun kepada kakaknya. Di mana Moon-young sendiri menyuruh Kang Tae untuk menebak mereka berada di mana. Ternyata, Kang Tae sudah mengetahui jika Moon-young adalah gadis masa lalu yang pernah ia sukai. Untuk itu, Kang Tae pun langsung bergegas datang ke rumah Moon-young, yang dulu pernah ia datangi saat masih kecil untuk memberikan bunga kepada Moon-young kecil. Tapi saat itu, bunga pemberian Kang Tae malah diinjak oleh Moon-young. Ketika masuk, Kang Tae melihat jika kakaknya sedang tertidur karena mabuk minuman pemberian dari Moon-young. Untuk itu, Kang Tae pun kemudian menghampiri Moon-young di balkon rumahnya. Di momen itu, Moon-young bertanya sejak kapan Kang Tae menyadari jika dirinya adalah gadis masa lalu yang Kang Tae sukai. Kang Tae pun berkata jika sejak awal pertemuan mereka dirinya sudah mengetahui jika Moon-young merupakan gadis itu. Mendengar itu, Moon-young pun menanyakan alasan kenapa Kang Tae selalu menghindarinya serta mengabaikannya selama ini. Kang Tae menjawab jika dirinya merasa bersalah sebab dulu ia pergi begitu saja seperti seorang pecundang setelah Moon-young menyelamatkannya ketika dirinya hampir tenggelam di kolam es. Tetapi Moon-young yang tak mau kehilangan Kang Tae berusaha membujuknya bahkan sampai mengancam akan membunuh Kang Tae jika berani meninggalkannya lagi. Setelah itu, Kang Tae beranjak pergi kembali setelah melihat kakaknya terbangun. Akan tetapi tanpa diduga, ternyata Moon-young sudah menyiapkan rencana cadangan dengan membuat sebuah kontrak dengan kakaknya yang mengharuskan kakaknya tinggal di sana sebagai penggambar cerita dongeng karangannya. Hal itu tentu membuat Kang Tae marah dan berusaha merebut surat kontrak yang dipegang oleh sang kakak. Hal itu membuat sang kakak balik marah hingga ia pun memukuli Kang Tae yang menganggap jika Kang Tae memperlakukannya seperti barang.
Karena hal itu, Kang Tae dan kakaknya pun harus berpisah karena Kang Tae yang masih tak mau tinggal di rumah Munyong. 이리 줘. 네, 내 거야. 여기가 왜 우리 집이야? 그만해. 어서? Saat di jalan, perkataan sang kakak tadi kepadanya mengingatkan Kang Tae kepada ucapannya sendiri ketika ibunya memperlakukan hidupnya seolah-olah hanya untuk kakaknya. Hingga ketika itu, pertemuan tak terduga dengan Munyong kecil pun terjadi. Ketika Santai yang terjatuh ke dalam kolam es bisa diselamatkan oleh Kang Tae, tetapi saat itu dirinya malah hampir tenggelam. Untung saja Munyong kecil datang dan membantunya. Ingatan itu pun membuat Kang Tae menangis, sebab pada kenyataannya apa yang dilakukan kakaknya hanya ingin bekerja kepada Munyong agar bisa mendapatkan uang untuk membahagiakannya dan membeli mobil kemah yang bisa mereka tempati berdua. Sementara Sang Tae pun juga terlihat merenung di rumah Munyong karena telah bertindak kasar kepada adiknya. Keesokan harinya, Ibu Namjuri yang tak melihat Santai menanyakan hal itu kepada Kang Tae, di mana Kang Tae menceritakan semua yang terjadi, di mana si ibu berkata jika apa yang dilakukan Santai adalah sebuah kebaikan yang seharusnya bisa didukung oleh Kang Tae. Nah, perkataan itu lalu membuat Kang Tae pada akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah Munyong seperti keinginan Munyong, walaupun dengan alasan jika dirinya tinggal di sana hanya untuk menemani sang kakak. Sementara di rumah, Namjuri yang menyadari jika Kang Tae dan kakaknya tak ada, kemudian bertanya kepada sang ibu. Sang ibu pun berkata jika Kang Tae sudah pindah ke rumah Munyong. Mendengar hal itu, Namjuri pun langsung kesal dan sedih karena merasa telah kalah dari Munyong yang sekarang ia panggil dengan penyihir jahat. Di sisi lain, Sang Tae begitu kegirangan ketika Munyong memberikan kamar pribadi untuk mereka berdua. Hingga di sana, Sang Tae pun merasakan hal-hal aneh dan ketika akan masuk ke sebuah kamar di basement, Munyong pun memperingatkan Sang Tae untuk tak pernah masuk ke ruangan itu dengan menceritakan sebuah dongeng yang menakutkan tentang isi kamar itu. Hal itu membuat Sang Tae yang awalnya kegirangan itu kini mendadak ketakutan. Tetapi Kang Tae mengatakan jika semua itu hanyalah cerita yang dibuat oleh Munyong. Namun yang jelas, kini dengan kehadiran Kang Tae dan kakaknya di rumah membuat Munyong tak pernah bermimpi buruk lagi. Bahkan ketika dirinya bangun, suasana di rumah menjadi lebih ceria, tak seperti biasanya yang selalu kelam. Karena kini, aura rumah berubah ketika melihat Sang Tae membersihkan rumah dan Kang Tae yang menyiapkan sarapan untuk mereka. Bahkan mereka bertiga bisa pergi ke rumah sakit bersama-sama, di mana Sang Tae pun dengan penuh semangat bisa melukis dinding permintaan si direktur dengan baik. Tetapi saat itu, Munyong merasa jika ada seseorang yang mengawasinya. Dan ketika mengikuti orang itu, ternyata itu adalah seorang pasien di rumah sakit yang berkata jika dirinya adalah ibu dari Munyong yang selalu menunggunya. Munyong yang mendengarnya pun terlihat ketakutan dan hanya bisa terdiam, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar. Akan tetapi, ternyata si pasien itu bukanlah ibu dari Munyong, yang membuat Munyong pun emosi. Untung saja, Kang Tae yang berada di sana mencegah Munyong berbuat sesuatu kepada si pasien. Namun, akibat perkataan si pasien tadi, mengingatkan masa lalu Munyong dengan ibunya yang sangat kelam, karena Munyong langsung ketakutan saat mendengar orang yang mengaku sebagai ibunya itu. Kang Tae pun kemudian menanyakan mengenai si ibu pasien itu kepada Suster Ko, di mana si ibu itu memang mengalami trauma berat karena telah kehilangan anaknya. Sementara kondisi Munyong menjadi berubah drastis karena dirinya selalu mengingat perkataan si ibu pasien tadi yang mengaku sebagai ibunya. Bahkan membuatnya tak sadar dan berteriak di hadapan pasien yang mengikuti pelajaran sastranya. Kang Tae yang mendengar hal itu pun menjadi khawatir dengan Munyong, bahkan kini saat di rumah, Munyong selalu mengurung diri di kamarnya. Bahkan makanan yang Kang Tae siapkan pun tak pernah dimakan oleh Munyong dan mimpi buruk yang sempat hilang kini kembali lagi. Mimpi itu seolah semakin nyata, membuat Munyong menangis di mana tangisan itu didengar oleh Kang Tae yang dari awal sudah merasa heran dengan sikap Munyong yang akhir-akhir ini berbeda. Ketakutan Munyong kini karena di dalam mimpinya ibunya mengancam akan membunuh Kang Tae, membuat Munyong ketakutan dan meminta Kang Tae untuk segera pergi dari rumahnya, sebab ia takut ancaman ibunya benar-benar terjadi. Tapi Kang Tae yang kini sudah mulai merasakan perasaan kepada Munyong berusaha menenangkannya dengan berkata jika itu hanya mimpi buruk yang Munyong alami saja. 널 구하러 온 왕자도 죽일 거라고? 문영. 안 갈게. Kang Tae yang baru pertama kali melihat Munyong seperti itu dengan penuh kehangatan menemaninya sampai ia tertidur. Ketika pagi tiba, Munyong yang sudah terbangun lebih dahulu membuat Kang Tae sedikit canggung. Kemudian Kang Tae pun menyuruh Munyong untuk istirahat, sementara dirinya akan mengantarkan Sang Tae dan membeli obat untuk Munyong. Setelah Kang Tae pergi, Munyong kembali mengingat mimpi buruknya semalam, yang ternyata hal itu adalah pengalaman asli saat dirinya masih kecil, di mana ia selalu diperlakukan buruk oleh ibunya. Bahkan untuk hal sepele seperti ketika Munyong memiliki keinginan untuk memotong rambutnya, ibunya begitu murka seolah badan serta jiwa Munyong adalah milik ibunya.
Untuk itu, Munyong berusaha melawan semua itu dengan mencoba memotong rambutnya sendiri sebagai bentuk perlawanan kepada sang ibu. Akan tetapi, hal itu tak bisa ia lakukan karena takut pengaruh ibunya begitu kuat sampai sekarang, membuat Munyong frustasi karena tak bisa melakukan apa yang menjadi keinginannya sendiri. Tak lama, datanglah si manajer ke sana dan langsung membereskan barang-barang Munyong karena khawatir halusinasi yang Munyong alami akan semakin parah jika terus tinggal di rumah tersebut. Namun, Munyong tak mau meninggalkan rumahnya karena jika dirinya tinggal di sana maka ia akan bisa dekat dengan Kang Tae. Tapi walaupun begitu, si manajer tetap memaksa Munyong karena khawatir dengan kondisinya saat ini. Tak berselang lama, Kang Tae pun datang dan langsung menyuruh si manajer untuk segera pergi. Setelah si manajer pergi, Kang Tae pun meminta kepada Munyong untuk mengunci pintu jika dirinya sedang tak ada di rumah. Hal itu membuat Munyong sedikit tersenyum karena merasa jika Kang Tae mulai perhatian kepadanya. Kang Tae sendiri kemudian memberikan obat yang telah ia beli. Tetapi Munyong tak mau memakan obat itu sebab menurutnya obat itu tak ada pengaruh apa-apa kepadanya. Dan jika Kang Tae ingin membantunya, maka Munyong meminta untuk membawanya jalan-jalan saja. Pada akhirnya, Kang Tae pun menuruti keinginan Munyong untuk jalan-jalan dan mencari makanan, di mana saat di restoran, Kang Tae yang belum sempat meminta maaf atas ucapannya kemudian mengutarakan permintaan maafnya atas ucapannya saat itu. Namun Munyong meminta syarat jika ingin dimaafkan olehnya, yaitu Kang Tae harus menjawab pertanyaan darinya. Apakah Kang Tae pernah tidur dengan wanita sebelumnya? Mendengar pertanyaan tersebut membuat Kang Tae pun menjadi syok. Dengan malu-malu, ia pun menjawab jika ia belum pernah melakukan hal itu, membuat Munyong mengerti jika Kang Tae adalah orang yang apatis, karena selalu menolak apapun yang biasanya diinginkan oleh orang normal. Kang Tae yang mendengarnya menjawab jika dirinya bukannya tak mau, melainkan menahan diri dari keinginan itu, sebab menurut Kang Tae tak semua orang bisa bebas melakukan keinginannya. 먹고 계속 나만셔? 여자랑 잡았어? 그 말고 무슨 헛소리야. 상체 욕구란 게 없잖아. Mendengar itu, sambil mendekatkan wajahnya, Munyong berkata kembali jika dirinya akan segera membuat Kang Tae mengerti maksudnya. Malam harinya, Kang Tae yang masih menemani Munyong mendapatkan pesan di ponselnya membuat Munyong langsung mengambil ponsel Kang Tae karena merasa dirinya diabaikan. Ketika ponsel itu berdering, Munyong pun langsung mengangkatnya di mana itu adalah panggilan dari Namjuri yang bertanya mengapa Kang Tae mengambil cuti hari ini. Tanpa ragu, Munyong pun menyebut jika Kang Tae cuti karena sedang pergi dengannya. Mendengar hal itu, Namjuri terlihat kesal karena pria yang ia sukai semakin dekat dengan Munyong. Sementara Munyong sendiri yang merasa jika Kang Tae sudah memiliki perasaan kepadanya, kemudian tanpa ragu meminta Kang Tae untuk berpacaran dengannya. Namun sontak saja Kang Tae langsung menolak ajakan tersebut. Mendengar penolakan tersebut, Munyong hanya terdiam sementara di tempat berbeda, si manajer yang masih khawatir dengan kondisi Munyong terlihat kesal karena merasa pengorbanannya selama ini diabaikan. Hingga di sana, si manajer didatangi oleh Namjuri yang sedang mabuk. Ketika si manajer memperkenalkan dirinya sebagai manajer Munyong, Namjuri pun langsung berbuat kasar dengan menampar si manajer dan menyalahkannya karena membuat Kang Tae menjauh darinya. Kembali ke Munyong, walaupun dirinya sudah ditolak oleh Kang Tae, tetapi penolakan itu seolah tak membuatnya patah hati, sebab ia yakin suatu saat akan dapat membuat Kang Tae jatuh cinta kepadanya. Keesokan harinya, saat di rumah sakit, si direktur memanggil Kang Tae untuk membicarakan sesuatu, di mana ternyata si direktur ini sudah mengetahui jika Kang Tae tinggal serumah dengan Munyong, serta mengetahui kondisi Munyong yang mendadak berubah setelah ibu pasien di sana mengaku sebagai ibunya. Untuk itu, si direktur kemudian menceritakan sesuatu mengenai apa yang ia tahu tentang ibu Munyong. Ternyata, ibu Munyong merupakan seorang penulis terkenal yang tiba-tiba dinyatakan menghilang ketika akan menyelesaikan serial novel karangannya yang terkenal. Hingga setelah 5 tahun dilaporkan menghilang, ibu Munyong pun dinyatakan meninggal. Nah, bersamaan dengan si direktur menceritakan hal itu, terlihat jika ada seorang pasien wanita bernama Okra mendatangi ayah Munyong seolah ia mengenali ayah Munyong. Di sisi lain, Kang Tae mengatakan jika kemungkinan besar ibu Munyong masih hidup dan tinggal di suatu tempat selama ini. Si direktur yang mendengarnya kemudian membuka kembali catatan medis milik ayah Munyong sebab si direktur merasa penasaran tentang kemungkinan yang dikatakan oleh Kang Tae dan mencari tahu tujuan ibu Munyong melakukan itu. Setelah pulang, Kang Tae terlihat bersama temannya bertemu dan minum-minum. Di sini Kang Tae kembali teringat dengan kenangan buruknya ketika selalu diabaikan oleh ibunya sendiri yang selalu tak menganggapnya. Setibanya di rumah, terlihat Munyong tertidur di tangga karena menunggu Kang Tae pulang. Sambil sedikit oleng karena mabuk, Kang Tae pun membangunkan Munyong untuk pindah ke kamarnya. Munyong yang menyadari Kang Tae sudah mabuk meminta Kang Tae untuk menemaninya minum karena dirinya pun juga ingin mabuk. Namun Kang Tae langsung menolak ajakan itu karena menurut Kang Tae jika mereka berdua mabuk maka hal-hal yang tak diinginkan akan terjadi. Mendengar itu, malah membuat Munyong semakin ingin minum hingga Kang Tae pun mengeluarkan sebuah boneka sebagai hadiah untuk Munyong. Awalnya, Munyong tak mau menerima boneka pemberian Kang Tae tersebut karena terlihat jelek. Tetapi, ketika Kang Tae mengatakan jika boneka itu adalah buatannya sendiri yang dulu ia berikan kepada kakaknya, Munyong pun dengan senang hati menerima boneka itu. Setelah itu, Kang Tae yang baru masuk ke kamar dengan kondisi yang masih oleng, malah menggoda kakaknya yang sedang tertidur hingga di momen itu, kakaknya menyebutkan sesuatu tentang makanan yang selalu diberikan ibunya, karena makanan itu sangat disukai oleh Kang Tae. Hal itu membuat Kang Tae teringat kembali dengan kenangan bersama ibunya yang selalu merasa diabaikan, hingga di momen itu ternyata apa yang dipikirkan Kang Tae selama ini mengenai ibunya adalah salah.
Karena pada kenyataannya, ibunya selalu menyayanginya walaupun terlebih dahulu selalu mengutamakan kakaknya. Sementara Moon-young di kamarnya terlihat begitu kegirangan setelah mendapatkan hadiah boneka yang diberikan oleh Kang Tae. Keesokan harinya di rumah sakit dengan wajah marah, Moon-young terlihat mencari si direktur karena tanpa sepengetahuannya, si direktur menghilangkan kelas sastranya di rumah sakit. Hingga ketika mencari kesana kemari, Moon-young malah bertemu dengan si ibu pasien. Dengan sikap arogannya, Moon-young pun langsung menyalahkan si ibu pasien karena telah merugikannya. Kang Tae yang kebetulan berada di sana berusaha mencegah Moon-young berkata kasar kepada ibu pasien. Namun dengan egoisnya, Moon-young malah meminta jaket yang dipakai si ibu pasien sebagai kompensasinya. Melihat tindakan itu membuat Kang Tae marah karena jaket yang diminta Moon-young sangatlah berharga bagi ibu pasien, sebab jaket itu merupakan pemberian anaknya yang telah tiada. Tapi tanpa diduga, si ibu pasien dengan sukarela memberikan jaket itu sambil berkata jika sekarang pundaknya sudah lebih ringan karena tindakan Moon-young meminta jaket tersebut. Hal itu membuat Kang Tae pun mengerti jika apa yang telah dilakukan Moon-young sebenarnya ingin membantu si ibu tadi walaupun caranya agak lain. Untuk itu, Kang Tae pun kemudian mengusap rambut Moon-young sambil berkata jika apa yang dilakukan Moon-young sangatlah luar biasa karena bisa menyadari sesuatu yang tak pernah Kang Tae sadari. Dan kini, Moon-young sendiri mulai memberanikan diri agar bisa kuat melawan ketakutan kepada ibunya dengan memotong rambutnya kembali. Ketika Kang Tae pulang, dirinya yang melihat Moon-young sedang memotong rambutnya, Kang Tae pun menawarkan diri untuk merapikan rambut Moon-young, di mana dengan bantuan Kang Tae, terlihat penampilan Moon-young semakin cantik, bahkan Kang Tae pun terpesona. 다 됐어. 나 어때? 이쁘다. 기특하다. Sementara itu terlihat jika ayah Moon-young begitu tersiksa dan ketakutan ketika seorang wanita menyanyikan sebuah lagu yang dulu selalu ayahnya dengar yang membuat sang ayah pun jatuh pingsan. Keesokan harinya, Kang Tae pun berusaha bertanya kepada ayah Moon-young tentang apa yang terjadi. Ayah Moon-young berkata jika dirinya semalam mendengar sebuah lagu yang selalu dinyanyikan oleh ibu Moon-young. Sambil terpatah-patah, ayah Moon-young pun berkata jika ibu Moon-young ada di rumah sakit itu. Untuk itu, Kang Tae pun kemudian membicarakan hal itu dengan si direktur dan segera mengecek CCTV. Ternyata, wanita yang semalam menyanyikan lagu yang didengar ayah Moon-young adalah si Okran. Tetapi ketika si direktur menanyakan hal itu langsung kepada Okran, dirinya malah sama sekali tak mengakui hal itu. Tapi, Kang Tae melihat senyuman penuh makna dari Okran itu. Sedangkan si direktur pun sangat yakin jika Okran memang menyanyikan lagu tersebut. Tetapi, karena kecurigaan mereka belum mempunyai bukti kuat, si direktur pun meminta kebenaran untuk merahasiakan temuan mereka dan meminta Kang Tae untuk lebih menjaga Moon-young. Ketika jam istirahat, Kang Tae pergi keluar karena Moon-young meminta ditemani ngopi bersama. Tetapi saat di kafe, Kang Tae malah melihat Moon-young yang tertarik kepada seorang pria yang sedang menulis. Ternyata pria itu adalah seorang CEO perusahaan penerbit buku yang tertarik kepada karya-karya Moon-young. Hal itu membuat Kang Tae pun cemburu karena Moon-young tiba-tiba mengabaikannya begitu saja. Bahkan Kang Tae semakin dibuat kesal karena Moon-young mau diajak foto bersama dengan pria itu dan dirinya yang memfotonya. Padahal pada kenyataannya, Moon-young bukanlah tertarik kepada si pria itu, melainkan tertarik dengan ballpoint yang digunakan oleh pria tersebut. 고문영 작가님, 우리 둘이 사진 한 장만 좀 찍어주게. 자, 실투해. 느끼하게만 하더만. 아, Ketika di rumah sakit, Kang Tae bertemu dengan si manajer yang tengah mendekati Namjuri. Di sana, Kang Tae masih kesal karena cemburu, meluapkan kekesalannya kepada si manajer yang membuat si manajer pun merasa aneh karena tak mengerti dengan sikap Kang Tae. Sementara di rumah, masalah kembali terjadi ketika Moon-young yang sedang memainkan boneka pemberian Kang Tae didatangi oleh Sang Tae yang tak terima boneka itu menjadi miliknya. Perebutan boneka pun terjadi hingga membuat boneka itu pun menjadi rusak. Hal itu membuat keduanya pun emosi dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Untung saja, tak lama datanglah Kang Tae yang melerai perkelahian itu, di mana Kang Tae meminta Moon-young untuk mengalah, yang tentu saja membuat Moon-young kesal karena merasa jika Kang Tae lebih memilih kakaknya. Padahal pada kenyataannya, Kang Tae yang mengetahui sifat kakaknya mencoba membujuk kakaknya agar mau menyerahkan boneka itu kepada Moon-young yang lebih membutuhkannya. 둘 다 내놔. Setelah kakaknya setuju, Kang Tae pun kemudian memperbaiki boneka itu hingga Moon-young datang membawa ballpoint yang ia dapat dari si pria tadi. Hal itu membuat Kang Tae mengerti jika sebenarnya yang diincar Moon-young dari si pria tadi hanyalah ballpointnya saja. Setelah itu, Moon-young pun ketiduran sambil menunggu boneka selesai diperbaiki Kang Tae. Dengan penuh perhatian, Kang Tae pun lalu memberikan boneka itu dan tak lupa ia juga menyelimuti Moon-young. Sedangkan di rumah Namjuri, kini si manajer dan juga asisten Moon-young ternyata sudah tinggal di sana karena ibu Namjuri yang menawari mereka sebagai bentuk terima kasih karena si manajer membawa Namjuri dengan selamat ketika sedang mabuk. Di sini bisa terlihat jika si manajer ini menyukai Namjuri karena kepolosannya itu. Saat di rumah sakit, Moon-young yang sudah bisa kembali bekerja mengajar pasien di kelas sastra dan untuk pertama kalinya akhirnya dia pun bertemu dengan Okra. Akan tetapi, Moon-young sama sekali tak mengenali Okra tetapi berbanding terbalik dengan si Okra yang tersenyum melihat Moon-young.
Di tengah pelajaran, salah satu wanita sangat tersentuh ketika Moon Young mengajarinya mengenai cinta sejati. Hingga ketika kelas selesai, Moon Young melihat jika si pasien wanita itu dikejar-kejar oleh seorang lelaki yang ternyata adalah mantan suaminya. Moon Young yang tak bisa melihat seorang laki-laki memperlakukan wanita seperti itu, kemudian berusaha membela si pasien wanita dengan gaya arogannya. Tetapi si lelaki itu ternyata memiliki sifat temperamental di mana dirinya pun langsung menampar Moon Young sampai terjatuh. Hingga tiba-tiba datanglah Kang Tae yang terlihat sangat emosi dan langsung menghajar si laki-laki itu tanpa ampun. Untung saja tindakan Kang Tae bisa dicegah oleh rekannya dan juga Sang Tae yang meminta Kang Tae untuk berhenti. Tapi atas tindakannya melakukan pemukulan itu, Kang Tae pun harus diskors agar nama rumah sakit tidak tercoreng. 선배 그만해요. 이거 아니잖아. Meski begitu, Kang Tae seolah sudah tak peduli, di mana hal itu kini malah membuatnya bahagia karena bisa terlepas dari belenggu yang selalu menahannya. Dengan penuh rasa gembira, Kang Tae pun menghampiri Moon Young dan meminta Moon Young untuk pergi bersamanya. Akan tetapi saat di tengah jalan, sifat Kang Tae berubah menjadi pelin-pelan kembali dan menyesali telah melakukan tindakannya tadi. Hal itu tentu membuat Moon Young marah karena ia merasa dipermainkan oleh Kang Tae. Moon Young pun kemudian menyuruh Kang Tae turun dari mobilnya dan langsung pergi meninggalkannya sendiri. Setelah itu, Moon Young terlihat begitu emosi karena sifat Kang Tae selalu membuatnya merasa dipermainkan, padahal dirinya sudah berekspektasi tinggi. Sementara Kang Tae yang tak tahu harus pergi kemana, kini terlihat datang ke restoran pizza milik temannya. Di sana, temannya mulai merasa jika Kang Tae mulai berubah. Ia pun memperingatkan Kang Tae jika virus psikopat dari Moon Young perlahan mulai masuk ke dalam dirinya. Tapi Kang Tae tak peduli, bahkan merasa jika dirinya kini sudah mulai memiliki keberanian tak seperti dulu yang selalu menghindari hal apapun di dalam hidupnya. Sementara di rumah sakit setelah kegaduhan tadi, pihak keluarga si pasien wanita langsung berniat membawa si pasien wanita ke Amerika, membuat pacarnya menangis karena ia akan berpisah dan tak akan lagi bertemu dengan sang pacar. Hingga ketika malam, Kang Tae yang baru tiba di rumah Moon Young terlihat di sana Moon Young masih kesal dengan kejadian tadi. Kang Tae yang merasa bersalah kemudian mendatangi Moon Young dengan menawarkan untuk bermain seperti keinginan Moon Young keesokan harinya. Moon Young yang awalnya begitu marah langsung luluh mendengar perkataan Kang Tae itu hingga momen romantis pun terjadi. Namun apa daya, gangguan datang di saat yang tepat ketika suara rusa mengganggu momen romantis mereka berdua, di mana Kang Tae langsung pergi ke kamarnya. Hal itu membuat Moon Young kembali kesal karena ia gagal bermesraan dengan Kang Tae. Dan ketika mereka berdua sama-sama akan tertidur di kamar masing-masing, keduanya pun tampak terus kepikiran dengan momen langka seperti tadi. Keesokan harinya, Kang Tae yang teringat dengan janji untuk menikmati waktu berdua bersama Moon Young mencoba mencari alasan kepada kakaknya yang mengajaknya bermain bersama. Ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba Kang Tae mendapatkan panggilan dari si direktur yang memintanya untuk bertemu karena ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Untuk itu, Kang Tae pun meminta Moon Young untuk menunggunya sebentar. Ternyata si direktur ingin bertemu untuk membicarakan mengenai informasi yang ia dapatkan tentang ibu Moon Young. Jika kemungkinan besar, ibu Moon Young memang masih hidup. Dan jika itu benar, maka hal itu akan membuat Moon Young tersiksa karena kenyataannya sosok ibu Moon Young adalah orang yang dianggap Moon Young jahat dan sangat ditakuti oleh Moon Young. Maka sekarang, Kang Tae harus benar-benar memperhatikan Moon Young. Mendengar informasi itu, Kang Tae pun kini dengan penuh perhatian kemudian mengabulkan keinginan Moon Young untuk menikmati waktu berdua bersamanya. 흔들리잖아. 내가 너냐. 둘, 셋. Saat sedang menikmati momen berdua, tanpa diduga mereka malah bertemu dengan si pasien rumah sakit yang terlibat cinlok, di mana si pasien pria ternyata kabur dari rumah sakit untuk membawa si pasien wanita yang akan dibawa keluarganya ke Amerika. Ternyata itu semua adalah rencana dari si direktur karena ternyata si direktur mengetahui hubungan cinlok mereka berdua. Kang Tae pun sebenarnya ingin mencegah hal itu, tetapi Moon Young meminta agar Kang Tae tak mengganggu urusan mereka karena mereka pun sama-sama memiliki urusan, yaitu menikmati waktu bersama. Ketika malam tiba, Kang Tae yang sudah berjanji akan menjemput kakaknya malah kembali berbohong dengan berkata jika urusannya belum selesai dan meminta kakaknya menginap di rumah Namjuri saja. Setelah itu, Kang Tae yang mengetahui jika Moon Young sudah menganggap kakaknya sebagai sahabatnya, berterima kasih karena hal itu adalah keinginan ibunya dari dulu. Mendengar hal itu, Moon Young kemudian bercerita jika dahulu dirinya juga pernah memiliki seorang sahabat yang sangat mengerti dengan sikapnya, dan orang itu tak lain adalah Namjuri. Saat kecil, Namjuri ternyata selalu dikucilkan oleh teman-teman sekolahnya karena selalu cengeng, hingga Moon Young pun membantu Namjuri yang membuat Namjuri berterima kasih kepadanya. Dari sanalah hubungan mereka menjadi dekat seperti seorang sahabat. Tetapi kecemburuan mulai menghinggapi Moon Young ketika Namjuri memiliki banyak teman selain dirinya. Untuk itu, Moon Young yang tak ingin kehilangan Namjuri mengintimidasi semua anak yang dekat dengan Namjuri. Dan hal itu ternyata diketahui oleh Namjuri yang membuat Namjuri menjadi ketakutan kepada Moon Young.
Mengetahui orang yang dimaksud oleh Munyong, Kang Tae pun menyarankan Munyong untuk berbaikan dengan Namjuri, yang tentu saja Munyong tak mau. Terlebih lagi, dirinya mengetahui jika Namjuri sama-sama menyukai Kang Tae. Ketika pagi datang, Munyong yang terlihat jika Kang Tae tak ada kemudian berusaha mencarinya, di mana dengan senyum penuh kebahagiaan, Kang Tae pun memberikan bunga serta mencium Munyong. 이번엔 밟지 마. Namun tak berselang lama, masalah tak terduga muncul ketika Kang Tae bersama Munyong pergi ke rumah sakit untuk mengantar si pasien pria. Sebab di sana ternyata hubungan percintaan antara Kang Tae dan juga Munyong yang baru terjalin diketahui oleh Sang Tae sang kakak ketika tak sengaja mendengar dari rekan kerja Kang Tae saat berada di toilet. Bahkan Sang Tae mengetahui jika dari kemarin Kang Tae berbohong kepadanya untuk menikmati waktu bersama Munyong. Sang Tae yang takut kehilangan Kang Tae pun meluapkan emosi tak terduga di mana Sang Tae berteriak ke semua orang di hadapan Kang Tae jika Kang Tae dari dulu ingin membunuhnya sebab selalu menjadi beban. Hal itu membuat Kang Tae yang mendengarnya pun menangis karena ulah kakaknya mempermalukannya kepada semua orang. Munyong yang melihat itu pun sama-sama menangis karena mengetahui bagaimana sayangnya Kang Tae kepada sang kakak. Setelah kejadian luapan emosi Sang Tae yang menuduh Kang Tae akan membunuhnya seperti dulu, kini Kang Tae hanya bisa merenung di depan kamar. Munyong yang melihat itu ingin sekali menenangkan Kang Tae, tetapi kondisi Kang Tae pun nampaknya cukup terpukul atas kejadian tadi hingga ketika Kang Tae sedikit membaik, Munyong pun berusaha menghiburnya dan mengajaknya makan, akan tetapi Kang Tae seolah kembali seperti dulu yang selalu dingin dan tak berani mengekspresikan perasaannya. Bahkan kini, komitmen yang sudah Kang Tae ucapkan kepada Munyong sebelumnya malah disesalinya karena merasa jika ini tak akan terjadi andaikan dirinya tak menerima perasaan Munyong, membuat Munyong hanya bisa menangis. Di rumah sakit akibat tadi, para pasien pun kini mulai berkunjing dengan membicarakan keburukan Sang Tae serta menuduh Kang Tae yang memanglah orang yang diceritakan oleh Sang Tae. Hingga pembicaraan itu didengar oleh si pasien lelaki yang sebelumnya selalu dibantu oleh Kang Tae ketika dirinya terlibat cinlok. Merasa jika yang dikatakan pasien tentang Kang Tae adalah sebuah gosip belaka, dirinya pun tak terima dan langsung menyerang para pasien yang membicarakan keburukan Kang Tae. Berita itu pun ternyata didengar oleh Okran yang terlihat begitu senang mengetahui jika Kang Tae memiliki niat membunuh kakaknya. Dan hal itu membuat perawatku mulai keheranan dengan tingkah laku Okran. Sementara Sang Tae yang masih berada di kamarnya didatangi oleh Namjuri untuk membujuknya agar mau keluar dan berbicara dengan Kang Tae. Tetapi Sang Tae tak mau sedikit pun beranjak dari kamarnya, membuat Kang Tae hanya bisa menunggu di luar. Hingga pagi pun datang, terlihat Kang Tae yang masih terus menunggu kakaknya agar mau berbicara dengannya. Si direktur yang melihat itu kemudian menyuruh Kang Tae ke ruangannya, di mana di sana si direktur meminta kepada Kang Tae untuk memberikan waktu kepada Sang Tae agar mau berbicara lagi. Di tengah rasa bimbang yang Kang Tae alami, dirinya kemudian didatangi oleh sahabatnya yang mengetahui jika kondisi Kang Tae saat ini sedang tidak baik-baik saja, di mana sahabatnya meminta Kang Tae untuk bisa memilih antara Munyong atau kakaknya. Karena untuk sekarang, sahabatnya merasa jika Sang Tae tak akan bisa menerima hubungan Kang Tae dan juga Munyong. Mendengar hal itu, Kang Tae berkata jika untuk pertama kalinya dirinya merasakan kebahagiaan dan juga keberanian setelah menjalin hubungan dengan Munyong. Hingga setelah itu, Kang Tae yang akan kembali memeriksa kondisi kakaknya dikejutkan dengan kehadiran Munyong yang sudah menunggunya. Di dalam hatinya sebenarnya ia merasa senang dengan kehadiran Munyong. Tetapi mengingat kejadian kemarin, Kang Tae pun kemudian membawa Munyong keluar untuk membicarakan sesuatu. Sedangkan tanpa diketahui oleh Kang Tae, Sang Tae yang sedang makan di ruangannya didatangi oleh seseorang yang memberikan sebuah buku novel yang ditulis oleh ibu Munyong. Dan terlihat jika orang itu bukanlah Okran, melainkan si perawatku. Di dalam buku itu, Sang Tae mendapatkan sebuah pesan yang mengatakan jika nantinya sang adik akan membunuh kakaknya. Scene kembali berpindah kepada Kang Tae dan juga Munyong, di mana Munyong meminta kepada Kang Tae untuk tak lagi mengkhawatirkan kakaknya seperti dulu dan lebih memilih dirinya. Tentu saja perkataan itu membuat Kang Tae emosi karena Munyong tak bisa mengerti dengan kondisinya saat ini. Kesal dengan itu, Kang Tae pun berkata jika dirinya menyesal telah menerima perasaan Munyong karena keputusan itu membuat Sang Tae kakaknya kini mulai menjauh darinya. Untuk itu, Kang Tae pun berkata jika dirinya akan berhenti menerima perasaan Munyong dan melupakan semua yang telah terjadi. Munyong yang mengetahui jika apa yang telah diucapkan Kang Tae adalah kebohongan berusaha membujuk Kang Tae dengan menggenggam tangannya. Namun Kang Tae seolah sudah bulat dengan keputusannya, di mana dirinya langsung menghempaskan genggaman tangan Munyong serta langsung pergi dari sana. 아니, Di sisi lain, Namjuri malah merasakan perasaan berbeda ketika si manajer yang memiliki perasaan kepadanya terus berusaha mendekatinya. Membuat Namjuri yang selalu terlihat sedih karena cintanya ditolak oleh Kang Tae, kini perlahan kebahagiaannya pun mulai ia rasakan ketika si manajer selalu bertingkah konyol yang membuat Namjuri selalu tersenyum. Sementara di rumah sakit, Kang Tae yang masih galau karena semua masalahnya didatangi oleh ibu Namjuri yang mengatakan jika dirinya akan membawa Sang Tae untuk tinggal kembali di rumahnya dan meminta Kang Tae agar lebih tenang jika nanti berbicara dengan kakaknya.
Sementara di rumah, Moon-young yang galau tak pantang menyerah di mana dirinya kini berusaha agar Kang Tae bersama kakaknya bisa kembali ke rumahnya. Di mana dirinya berusaha memprovokasi Sang Tae dengan memfotokan dirinya yang sedang merusak kaset DVD kesukaan Sang Tae. Namun hal itu tak mendapatkan respon apapun dari Sang Tae. Moon-young yang tak pantang menyerah kembali melakukan sesuatu untuk menarik perhatian Kang Tae, di mana dirinya meng-hairdryer kepalanya agar panas dan mengirimkan hasil termometer agar membuat Kang Tae panik. Namun lagi-lagi rencananya malah gagal karena Kang Tae sama sekali tak membaca pesannya. Tak berselang lama, bel rumah pun berbunyi. Moon-young mengira jika itu adalah Kang Tae. Ketika dibuka, ternyata yang datang adalah Namjuri, di mana kedatangan Namjuri ke sana karena permintaan Kang Tae untuk membawa baju milik Sang Tae. Sedangkan Kang Tae sedang di rumah Namjuri untuk membujuk Sang Tae agar mau berbicara dengannya. Awalnya, sang kakak tak mau sedikit pun berbicara dengan Kang Tae. Namun mendengar tangisan serta permintaan maaf adiknya, pada akhirnya Sang Tae pun luluh dan langsung memeluk Kang Tae. 나한테도 나 버리지 마요. Sementara Namjuri di rumah Moon-young awalnya ingin segera pergi dari sana. Tetapi ketika melihat Moon-young yang makan sendiri, Namjuri malah menemani Moon-young untuk minum. Membuatnya mabuk dan meluapkan kekesalannya kepada Moon-young dengan menampar wajahnya karena telah merebut Kang Tae. Moon-young yang memiliki sifat temperamen kali ini tak membalas perbuatan Namjuri, bahkan seolah dirinya sengaja melakukan itu agar hubungannya bersama Namjuri bisa lebih baik lagi. 자고. Tak lama, datanglah si manajer untuk membawa Namjuri kembali ke rumah. Si manajer yang mengetahui kondisi Moon-young itu sedikit memberikan nasihat dan menyuruh Moon-young untuk bisa membedakan antara kasih sayang yang dimiliki Kang Tae kepadanya dan juga kepada kakaknya. Mendengar itu, Moon-young pun berpikir jika ternyata apa yang dilakukan Kang Tae dengan memilih kakaknya bukanlah karena Kang Tae tak mencintainya. Di sisi lain, kebimbangan kini nampak dirasakan Kang Tae walaupun dirinya sudah berbaikan dengan kakaknya. Karena perasaannya kepada Moon-young tak bisa ia abaikan, bahkan ia terus melihat foto-foto saat bersamanya. Keesokan harinya, dengan keadaan demam, Kang Tae tetap kembali bekerja di rumah sakit hingga kepala perawat Go datang dan meminta Kang Tae untuk lebih memperhatikan Okran sebab akhir-akhir ini ia selalu bertingkah aneh. Dimana ketika Kang Tae memperhatikan Okran, dirinya melihat ada sesuatu yang aneh ketika ayah Moon-young tiba-tiba mendatangi Okran yang saat itu sedang bernyanyi. Bahkan ayah Moon-young langsung berusaha mencelakai Okran dengan mencekiknya. Kang Tae yang melihat itu pun berusaha melerai hingga di sana ayah Moon-young berkata jika membiarkan monster seperti ibu Moon-young hidup, maka apa yang disayangi Kang Tae akan mati. Mendengar itu, membuat Kang Tae pun bertanya-tanya dengan semua yang telah dikatakan oleh ayah Moon-young itu. Untuk itu, Kang Tae pun kemudian membicarakan hal tersebut dengan si direktur, di mana si direktur menyuruh Kang Tae untuk mewaspadai Okran karena kemungkinan dirinya adalah ibu dari Moon-young. Sementara Moon-young sendiri terlihat mendatangi rumah Namjuri, di mana di sana dirinya bertemu dengan ibu Namjuri yang ternyata mengetahui jika Moon-young sedang berulang tahun. Dengan penuh perhatian, ibu Namjuri pun memberikan sup rumput laut sebagai hadiah ulang tahun Moon-young, di mana sebenarnya tujuan Moon-young datang ke rumah Namjuri untuk membujuk Sang Tae agar mau menerimanya sebagai bagian dari keluarga, karena dirinya mencintai Kang Tae. Tetapi, Sang Tae belum bisa menerima kehadiran Moon-young yang ia rasa akan membuat Kang Tae meninggalkannya. Sebagai bentuk kekesalannya, Sang Tae pun merobek sebuah gambar yang sebelumnya ia buat ketika tinggal di rumah Moon-young. Hingga ketika di rumah, Moon-young pun membuka gambar yang dibuang oleh Sang Tae tadi dan melihat jika gambar itu adalah cita-cita Sang Tae, yaitu pergi bersama dengan Kang Tae dan juga Moon-young menggunakan mobil kemahnya. Di sisi lain, masalah kembali datang karena di rumah sakit Kang Tae mendapatkan kabar jika Okran kabur setelah sebelumnya melukai perawat di sana. Membuat Kang Tae pun panik karena merasa jika tujuan Okran kabur tak lain untuk menemui Moon-young. Dan ternyata benar, Okran menuju ke rumah Moon-young. Terlihat jika Okran sudah berada di sana sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada Moon-young. Sedangkan Kang Tae yang panik berusaha secepatnya untuk segera sampai di rumah Moon-young, di mana Moon-young yang tak mengetahui bahaya malah membiarkan Okran masuk ke sana. Tanpa rasa malu, Okran malah masuk ke ruang kerja Moon-young yang membuat Moon-young bertanya-tanya tujuan ia datang ke rumahnya. Okran menjawab jika ia datang ke sana karena tak ingin melihat di hari ulang tahun Moon-young, Moon-young merasakan kesepian. Membuat Moon-young merasa heran kenapa Okran mengetahui hari ulang tahunnya. Lalu, Okran berkata jika dirinya adalah penggemar berat ibunya yang mengetahui apapun mengenai Moon-young. Hingga ketika Okran mengambil ballpoint kesukaan Moon-young, dengan emosi Moon-young pun langsung merebut kembali ballpoint itu hingga membuat tangannya sedikit terluka. Tak lama, Kang Tae pun datang dan ketika melihat Moon-young, Kang Tae pun langsung memeluknya. Namun ketika mengetahui jika Okran sudah pergi, Kang Tae pun malah kembali sok jaim dengan mengabaikan Moon-young. Hal itu tentu saja membuat Moon-young langsung pergi ke kamarnya karena merasa diabaikan sebab kedatangan Kang Tae hanya untuk menangkap pasien rumah sakit saja. 언제 갔냐니까? Kang Tae yang sudah tak bisa lagi menahan perasaannya akhirnya menyusul Moon-young ke kamarnya untuk mengobati luka di tangannya. Hingga di sana, Kang Tae yang sudah kangen pada Moon-young pun akhirnya mencium Moon-young yang membuat Moon-young kembali tersenyum bahagia. Namun ketika Moon-young menyadari jika Kang Tae sedang demam, dengan penuh perhatian Moon-young pun merawat Kang Tae sampai ia tertidur.
Ketika pagi datang, setelah kondisi demam Kang Tai sembuh, Kang Tai lalu meminta Moon Young untuk mendengarkan ceritanya tentang Sang Tai, di mana Kang Tai menceritakan alasannya dari kecil selalu berpindah-pindah tempat di musim semi. Ternyata hal itu berkaitan dengan trauma yang dialami Sang Tai ketika melihat ibu mereka dibunuh oleh seseorang, dan ciri-ciri pembunuh itu adalah kupu-kupu. Membuat Sang Tai selalu ketakutan setiap kali ia melihat kupu-kupu, dan selalu meminta kepadanya agar berpindah tempat ketika musim semi datang. Untuk itu, Kang Tai meminta agar Moon Young mengerti dengan kondisinya yang tak bisa meninggalkan kakaknya, serta meminta Moon Young untuk bisa meyakinkan Sang Tai, sebab sekarang Kang Tai begitu menyayangi Moon Young. Mendengar itu, Moon Young pun tersenyum sambil berkata jika dirinya akan berusaha meyakinkan Sang Tai jika dirinya adalah bagian dari keluarganya. Setelah kembali ke rumah sakit, Kang Tai yang baru tiba mendapatkan perintah dari perawatku untuk segera membereskan ruangan Okran. Hingga saat membereskan barang-barang milik Okran, Kang Tai pun menemukan lembaran kertas yang mencurigakan, tetapi tulisannya sudah dicoret-coret. Sementara Moon Young sendiri kini sedang berusaha meyakinkan Sang Tai agar bisa menerimanya sebagai bagian dari keluarga mereka. Namun usaha yang dilakukannya itu nampaknya belum bisa membuat Sang Tai menerimanya. Kembali kepada Kang Tai yang sedang bersama si direktur, di mana Kang Tai meminta si direktur untuk membantunya menyembuhkan trauma yang dimiliki kakaknya terhadap kupu-kupu. Si direktur yang mendengar kisah trauma itu pun berjanji akan membantu Kang Tai dengan caranya. Di sisi lain, ibu Namjuri yang mengetahui anaknya akan kencan dengan si manajer terlihat sangat antusias agar hubungan anaknya bersama si manajer bisa lebih serius. Di mana kini, Namjuri pun terlihat begitu bahagia jika bersama si manajer yang selalu membuatnya tertawa. Keesokan harinya, rencana si direktur untuk membuat Sang Tai bisa melawan traumanya kini mulai dijalankan dengan cara meminta kepada Sang Tai untuk melukis kupu-kupu. Si direktur mengancam tak akan membayar upah Sang Tai jika tak mau melakukan itu. Sang Tai yang mendengarnya pun terlihat bingung karena dirinya sangat takut dengan kupu-kupu. Tetapi di sisi lain, dirinya ingin mendapatkan upah yang telah dijanjikan si direktur. Walaupun pada akhirnya Sang Tai tetap memilih untuk tak melukis kupu-kupu dan pergi dari sana. Kang Tai yang melihat tindakan kakaknya berusaha meyakinkan sang kakak agar mau menerima permintaan si direktur untuk menggambar kupu-kupu. Namun Sang Tai yang kesal kemudian memukul Kang Tai hingga terjadilah perkelahian antara mereka berdua. 얘기하라고요. 집에 갈 거야. Walaupun wajahnya bonyok, namun Kang Tai malah terlihat bahagia karena untuk pertama kalinya dirinya bisa melawan serta bertengkar layaknya kakak beradik. Keesokan harinya, Sang Tai meminta pada Kang Tai yang sedang bekerja untuk datang ke sebuah restoran. Kang Tai yang mendengarnya pun sangat merasa bahagia karena perlahan kakaknya mulai berubah dan tak lupa memberitahukan hal itu kepada Moon Young, di mana Moon Young dengan antusias juga ingin datang ke restoran itu. Di restoran sendiri, Sang Tai kini bersikap layaknya seorang kakak kepada adiknya. Bahkan ia juga memberikan uang tabungannya kepada Sang Tai sebagai uang saku untuk adiknya. Tak berselang lama, ternyata Moon Young juga berada di sana yang dengan tingkahnya meminta kepada Sang Tai untuk mentraktirnya makan seperti Kang Tai. Karena Moon Young berkata jika dirinya juga adalah adik dari Sang Tai. Awalnya, Sang Tai terlihat mengabaikan Moon Young dan meminta Kang Tai untuk segera pergi meninggalkannya. Tetapi ketika Moon Young berteriak jika dirinya menginginkan kakak seperti Sang Tai, pada akhirnya Sang Tai pun luluh dan menerima Moon Young menjalin hubungan dengan Kang Tai. 고마워. 나도 사줘. 나도 오빠 하지. 오빠 갖고 싶어. 빨리 와. Dan akhirnya mereka pun kembali tinggal di rumah milik Moon Young. Akan tetapi, kebahagiaan yang sudah ketiganya dapatkan seolah tak lama karena diperlihatkan jika di ruangan basement rumah ada seorang wanita bergaun hitam yang mengambil sebuah bros berbentuk kupu-kupu. Di mana wanita itu langsung mendatangi Moon Young yang tertidur serta mendatangi Kang Tai dan juga Sang Tai. Ketika pagi, Kang Tai yang bangun kesiangan melihat jika dapur dan rumah berantakan. Ternyata hal itu dilakukan oleh Moon Young dan juga Sang Tai yang ingin membuat makanan serta beres-beres rumah. Tetapi hal itu malah membuat semuanya menjadi berantakan. Namun walaupun keduanya sama-sama menyusahkan, Kang Tai malah tersenyum karena merasa hidupnya mulai berubah menjadi kebahagiaan. Setelah itu, apa yang diimpikan Kang Tai seolah perlahan mulai terjadi karena kini Sang Tai kakaknya pun mulai berani untuk menghilangkan trauma kepada kupu-kupu, di mana Sang Tai meminta bantuan kepada si direktur. Di sisi lain, Namjuri kini mulai menyimpan rasa kepada si manajer. Itu bisa terlihat ketika dirinya begitu menantikan panggilan telepon dari si manajer yang sedang bekerja di luar kota. Namun ternyata si manajer malam itu sama sekali tak meneleponnya karena sibuk. Sementara di rumah, Kang Tai mendapatkan kebahagiaan lain setelah kakaknya berkata jika mulai saat ini dirinya akan berusaha melawan trauma yang ia alami dengan akan menceritakan kejadian yang ia lihat saat ibunya dulu terbunuh kepada si direktur. Ketika akan tidur, Kang Tai yang sedang membereskan alat gambar kakaknya tak sengaja menemukan sebuah surat yang ketika ia buka, ternyata di dalamnya ada kupu-kupu dan berisi sebuah kata jika sebentar lagi dirinya akan datang. Hal itu membuat Kang Tai terkejut karena seolah yang menaruh surat itu mengetahui semua masa lalu darinya dan juga kakaknya. Untuk itu, keesokan harinya, Kang Tai kembali datang ke kamar Okran untuk mencari sesuatu yang mungkin ia lewatkan, di mana di sana dirinya menemukan sebuah foto keluarga Moon Young. Namun wajah ibu Moon Young tak bisa ia lihat. Tetapi di sana Kang Tai melihat jika ibu Moon Young memakai sebuah bros kupu-kupu emas.
Di sisi lain, Sang Tae mulai bercerita mengenai kejadian masa lalunya ketika insiden pembunuhan ibunya terjadi. Saat itu, dirinya bersama ibunya akan pulang ke rumah, tetapi di tengah jalan, Sang Tae malah mengejar seekor kucing hingga masuk ke sebuah lorong. Dan ketika melihat ke arah ibunya, Sang Tae begitu terkejut karena ibunya sudah terluka parah karena ditusuk oleh seorang wanita yang memakai bros kupu-kupu emas. Si direktur yang mendengarnya kemudian bertanya seperti apa kupu-kupu itu. Sang Tae yang masih sangat jelas mengingatnya, menjawab jika kupu-kupu itu merupakan sebuah bros emas berbentuk induk kupu-kupu yang sedang menggendong anaknya. Mendengar hal itu, Kang Tae pun langsung teringat dengan ciri kupu-kupu yang dimaksud Sang Tae sama persis dengan bros yang telah dipakai ibu Munyong. Singkat cerita, Munyong yang merasa sudah menganggap Kang Tae dan Sang Tae merupakan keluarga baginya, meminta Sang Tae untuk berfoto keluarga bertiga. Tapi ketika Munyong mendatangi Kang Tae, sikap yang ditunjukkan Kang Tae kembali berubah membuat Munyong tak mengerti kenapa Kang Tae seperti itu. Ketika malam, Kang Tae yang baru pulang kemudian masuk ke kamar Munyong, di mana di sana dirinya kembali teringat dengan kenangan bahagia saat bersama Munyong. Tapi ketika mengingat jika ibu Munyong adalah orang yang telah membunuh ibunya dan membuat dirinya bersama kakaknya tersiksa, keraguan kembali menghinggapinya. Keesokan harinya, acara foto keluarga yang diminta Munyong pun akan dilakukan, tetapi di sana hanya ada Sang Tae yang terlihat. Dan ketika sesi pemotretan akan dilakukan, tiba-tiba dengan penampilan berbeda, Kang Tae pun datang untuk berfoto keluarga bersama Munyong dan juga kakaknya. Ternyata, keraguan Kang Tae bisa hilang karena dengan penuh perhatian Munyong menempelkan surat mengenai perasaan dirinya ketika bisa diterima oleh Kang Tae dan juga kakaknya. Membaca surat dari Munyong membuat keraguan Kang Tae hilang dan memutuskan untuk melangkah bersama Munyong dan juga kakaknya, serta tak lagi memikirkan kejadian buruk yang sudah berlalu. Di sisi lain, Namjoon yang semalam tak mendapatkan panggilan telepon dari si manajer terlihat sedikit murung ketika si manajer pulang ke rumahnya. Bahkan Namjoon sok jual mahal karena masih kesal si manajer lupa dengan janjinya yang akan meneleponnya. Hal itu membuat si manajer merasa bersalah karena telah melupakan janjinya tersebut. Sementara di rumah sakit, Kang Tae kemudian menunjukkan lembar kertas yang ia temukan dari barang milik Okran kepada si direktur, di mana si direktur yang melihat lembaran kertas itu meyakini jika Okran diperintahkan oleh seseorang untuk bersikap seperti ibu Munyong. Si direktur pun kemudian menyuruh Kang Tae untuk tak percaya kepada siapapun di rumah sakit mengenai masalah ini. Dan mulai sekarang, Kang Tae harus lebih memperhatikan Sang Tae karena mungkin saja orang itu sedang mengincar Sang Tae. Untuk itu, Kang Tae pun meminta kakaknya agar tak terlalu menghabiskan waktu di rumah sakit, serta terus standby dengan ponselnya jika sesuatu yang buruk tiba-tiba terjadi. Dan ternyata memang benar jika salah seorang di rumah sakit adalah orang yang menyuruh Okran. Karena ketika malam, orang itu bersenandung seperti yang dilakukan oleh Okran. Pada akhirnya, ayah Munyong menceritakan kepada perawatku alasannya membenci serta berniat membunuh Munyong. Karena sang ayah mengira jika anaknya akan memiliki perilaku yang sama dengan ibunya, yaitu berperilaku psikopat. Kita pun akhirnya akan diperlihatkan dengan wajah asli dari ibu Munyong yang saat itu tanpa ada rasa bersalah malah tersenyum bahagia ketika menceritakan telah membunuh seseorang kepada sang ayah. Membuat ayah Munyong menyadari jika istrinya merupakan seorang psikopat berdarah dingin. Dan di malam itu, ayah Munyong mendorong istrinya itu sampai jatuh dari tangga dan langsung memasukkannya ke dalam sebuah koper serta membuangnya ke danau. Tetapi saat itu, Munyong kecil ternyata melihat perbuatan sang ayah dan saat itulah Munyong sudah menganggap jika ayahnya sudah meninggal saking bencinya dengan perbuatan sang ayah kepada ibunya. Walaupun Munyong tak mengetahui tindakan yang telah dilakukan ibunya itu. Keesokan harinya, ayah Munyong pun akhirnya meninggal. Munyong yang selalu cuek mengenai kondisi ayahnya terlihat begitu sedih ketika mengingat kenangan indah bersama sang ayah. Tetapi walaupun sedih, Munyong berusaha menutupi hal itu karena ia merasa jika orang-orang di sekitarnya pun akan sedih jika dirinya memperlihatkan kesedihannya. 나 좀 그만 쳐다봐. 아이고, 아름다운 공주님이 태어났어요. 형의 마법사를 초대했죠. 우리 딸 공주님 만들려고. Singkat cerita, Kang Tae, Munyong, dan juga Sang Tae pergi ke rumah sakit untuk melihat Sang Tae yang akan menggambar kupu-kupu agar trauma yang dialaminya bisa hilang. Namun tak disangka, seseorang sudah menggambar kupu-kupu yang sama persis dengan bros yang dipakai ibu Munyong. Melihat itu, Sang Tae pun kemudian histeris karena kupu-kupu itu mengingatkannya dengan pembunuh ibunya. Hingga hal itu didengar oleh Munyong yang kemudian menyadari jika sebenarnya orang yang telah membunuh ibu Kang Tae tak lain adalah ibunya sendiri. Membuat Munyong yang merasakan rasa bersalah karena ia merasa jika selama ini ibunya lah orang yang telah membuat Kang Tae dan juga Sang Tae menderita. Melihat kenyataan itu, Munyong yang tak kuasa kemudian pergi meninggalkan mereka. 엄마 죽이나 아줌마 어제 나비가 고대 그리스어로 아니야. Scene pun kemudian berpindah kepada seorang wanita yang sedang bersenandung, di mana wanita ini memiliki bros kupu-kupu yang dulu dipakai ibu Munyong. Dari gelagat serta gaya berpakaiannya, bisa dipastikan jika wanita ini adalah ibu dari Munyong.
Saat wajah wanita ini diperlihatkan, ternyata itu adalah perawat Ko. Kang Tae yang mengkhawatirkan keadaan Moon Young langsung menghubungi si manajer agar datang ke rumah Moon Young untuk menjaganya sementara waktu sebelum dirinya pulang. Setelah itu, Kang Tae kemudian pergi ke dapur rumah sakit karena Sang Tae bersembunyi di sana. Kang Tae yang tak mau kakaknya menderita kembali berusaha membujuk serta meyakinkan kakaknya untuk keluar dan menghadapi pembuat gambar kupu-kupu itu. Mendengar perkataan adiknya, Sang Tae yang kini sudah mulai berubah kemudian berani untuk keluar serta mengiyakan perkataan Kang Tae. Kemudian, Kang Tae meminta Ibu Namjuri untuk menjaga kakaknya sementara waktu sebab dirinya harus segera mencari tahu siapakah orang di balik semua ini. Kemudian, ia pun pergi ke ruang si direktur untuk melaporkan hal itu yang ternyata si direktur sudah mengetahui semua masalah yang terjadi. Dan mereka pun kemudian melihat rekaman CCTV untuk mengetahuinya. Ketika mereka melihat rekaman CCTV itu, rasa tak percaya pun menghinggapi keduanya ketika orang yang sengaja menggambar kupu-kupu itu adalah si perawat Ko yang selama ini terlihat baik dan selalu membantu Kang Tae. Dengan penuh rasa tak percaya, Kang Tae kemudian mengingat semua kejadian yang ia alami di rumah sakit dan menyadari jika sebenarnya si perawat Ko selalu ada dalam setiap kejadian di rumah sakit, membuat Kang Tae yakin jika perawat Ko sebenarnya adalah ibu kandung dari Moon Young. Si direktur pun meminta maaf kepada Kang Tae karena ia bisa dikelabui selama ini oleh perawat Ko. Merasa masalah besar akan datang, si direktur pun menyuruh Kang Tae untuk mengambil cuti agar ia bisa menjaga Sang Tae dan juga Moon Young. Sementara Moon Young yang masih sangat terpukul, kini sedang berada di basement rumahnya untuk mencari bros kupu-kupu milik ibunya yang seharusnya berada di sana. Akan tetapi, Moon Young tak menemukan bros kupu-kupu itu yang membuatnya yakin jika ibunya pernah datang ke rumah itu. Scene lalu berpindah kepada perawat Ko atau ibu Moon Young di mana dirinya sedang menatap laut sambil berkata jika permainan yang ia mainkan selama ini sangatlah menyenangkan. Ternyata, perawat Ko sudah mengaku identitas aslinya kepada ayah Moon Young yang selama ini tak mengenalinya selama 20 tahun lamanya. Dan hal itu, ia lakukan karena jika melihat suaminya menderita berada di rumah sakit karena penyakitnya adalah sebuah kesenangan tersendiri. Dalam ingatan itu pula, kita akhirnya mengetahui jika perawat Ko lah yang selalu membuat pasien di rumah sakit bisa kabur untuk menyebabkan masalah. Hal itu ia lakukan hanya untuk menghibur dirinya saja. Di sisi lain, si manajer yang disuruh oleh Kang Tae kemudian terlihat datang ke rumah Moon Young untuk melihat kondisi Moon Young. Di mana di sana, Moon Young seolah sudah mengetahui jika Kang Tae akan meminta hal itu kepada si manajer. Untuk itu, Moon Young pun berpura-pura terlihat baik serta tersenyum seperti tak ada masalah di hadapan si manajer. Melihat sikap Moon Young, si manajer pun kemudian menghubungi Kang Tae dan berkata jika Moon Young sedang tak baik-baik saja karena berusaha menipunya dengan senyuman palsu. Dan si manajer bisa mengetahui itu karena selama ini ia mengenal Moon Young. Untuk itu, si manajer meminta Kang Tae agar secepatnya datang ke sana. Kang Tae sendiri sebelum datang ke rumah Moon Young terlebih dahulu membujuk kakaknya agar tinggal sementara waktu di rumah Namjuri. Tetapi, permintaan Kang Tae malah membuat Sang Tae merasa curiga jika ada masalah yang sedang terjadi. Kang Tae yang tak mau kakaknya mengetahui masalah yang terjadi kemudian membuat alasan jika dirinya bersama Moon Young sedang bertengkar hebat dan harus menyelesaikan seharian agar masalahnya bisa cepat selesai. Sang Tae yang mendengarnya pun berusaha mengerti dan mengizinkan Kang Tae untuk pergi ke rumah Moon Young tanpa dirinya. Setibanya di rumah Moon Young, Kang Tae terlebih dahulu menceritakan semua masalahnya bersama Moon Young kepada si manajer. Mendengar hal itu, manajer pun terkejut dan merasa heran kenapa Kang Tae bisa bertahan setelah semua yang terjadi. Si manajer pun kemudian menceritakan informasi mengenai ibu Moon Young yang ia tahu di mana ibu Moon Young dulu berkuliah di jurusan kedokteran. Akan tetapi, tiba-tiba dirinya memutuskan untuk berhenti dan menjadi seorang novelis yang terkenal. Hal itu membuat Kang Tae mengerti kenapa perawat Ko bisa mengerti dengan dunia medis saat bekerja di rumah sakit. Setelah itu, Kang Tae pun masuk untuk menemui Moon Young. Akan tetapi, di kamar serta di ruang kerjanya, Kang Tae tak menemukannya. Hingga Kang Tae pun pergi ke basement dan terlihat jika Moon Young sedang berada di sana. Moon Young yang menyadari jika Kang Tae datang kemudian bertanya sejak kapan Kang Tae mengetahui jika ibunya lah orang yang telah membunuh ibu Kang Tae. Kang Tae pun menjawab jika belum lama ini ia mengetahui semua itu. Mendengar itu, Moon Young pun kemudian menangis dan berniat pergi meninggalkan Kang Tae. Namun Kang Tae berusaha mencegah kepergian Moon Young dengan menggenggam tangan Moon Young sambil berkata jika menurut Kang Tae, Moon Young adalah wanita yang ia kagumi dari kecil dan tak ada hubungannya sama sekali dengan kelakuan bejat ibunya. Tetapi ketika Moon Young melihat ekspresi wajah Kang Tae, Moon Young pun menyadari jika semua yang dikatakan Kang Tae adalah kebohongan. Untuk itu, Moon Young pun melepaskan genggaman tangannya dan pergi begitu saja. Di mana di kamarnya dengan penuh rasa bersalah, Moon Young kembali menangis. 진짜 우리 엄마가 그게 진짜 우리 엄마야? 얼마 안 돼. 의상자. Sementara sahabat Kang Tae yang menyadari ada sesuatu yang tak beres karena Sang Tae kembali tinggal di rumah Namjuri berusaha menghubungi Kang Tae. Tetapi panggilan itu tak dijawab oleh Kang Tae, membuatnya mencoba menanyakan hal itu pada Sang Tae. Sang Tae meyakini jika memang ada suatu masalah yang sangat besar karena dirinya baru pertama kali melihat ekspresi wajah Moon Young yang begitu sedih dan menderita. Sedangkan di rumah sakit, si direktur didatangi oleh Ibu Namjuri untuk menanyakan masalah yang menimpa Kang Tae. Tetapi si direktur tak mengatakan apa-apa dan hanya berkata jika dirinya kemungkinan akan mundur dari jabatan sebagai direktur rumah sakit. Sebab ia merasa bersalah atas semua yang terjadi kepada Kang Tae dan juga Moon Young.
Keesokan harinya, setelah Munyong sedikit membaik, Kang Tae pun kemudian memberitahukan jika ibu Munyong masih hidup dan identitas aslinya kini adalah si Prawatko. Mendengar hal itu, Munyong pun merasa tak percaya karena menurutnya walaupun ibunya merubah wajah serta menyembunyikan kepribadian aslinya, dirinya seharusnya bisa mengetahui hal itu. Tetapi, Kang Tae mengatakan jika ayah serta si direktur yang sangat mengenal ibu Munyong pun bisa tertipu olehnya. Mendengar itu, Munyong pun meyakini jika ibunya selama ini selalu datang ke rumahnya tanpa ia ketahui, membuatnya langsung histeris dan meminta Kang Tae untuk pergi karena ibunya kemungkinan akan datang kembali. Kang Tae yang melihat Munyong histeris ketakutan langsung memeluknya dan berkata jika dirinya tak akan pernah meninggalkan Munyong. 우리 옆에도 계속 있었어. Setelah itu, Kang Tae menghubungi Sang Tae dan memberitahukan jika kondisi Munyong saat ini sedang sakit. Mendengar itu, Sang Tae pun meminta Ibu Namjuri untuk membuatkan bubur bagi orang sakit, lalu meminta sahabat Kang Tae untuk mengantarkannya. Setibanya di sana, Sang Tae dengan penuh perhatian karena sudah menganggap Munyong adalah adiknya sendiri, berusaha membujuk Munyong untuk memakan bubur yang ia bawa. Munyong yang melihat ketulusan hati Sang Tae pun hanya bisa menangis sambil terus meminta maaf karena rasa bersalahnya kepada Sang Tae dan Kang Tae. 많이 아파? 오빠. 더 먹을까? 딱 3번만? 해. 두 번 남았다. Sedangkan di luar, Kang Tae akhirnya menceritakan semuanya kepada sahabatnya mengenai masalahnya dan meminta kepada sahabatnya untuk tak menceritakan hal itu kepada Sang Tae. Mendengar itu, sahabatnya malah menyuruh Kang Tae untuk tak pernah meninggalkan Munyong apapun yang terjadi, karena menurutnya mereka sama-sama membutuhkan satu sama lain. Mendengar support dari sahabatnya membuat perasaan Kang Tae sedikit lega, bahkan Kang Tae semakin terharu melihat kakaknya yang kini sudah menerima sepenuhnya Munyong sebagai bagian dari mereka. Kemudian, Kang Tae menemukan sebuah paket yang di dalamnya berisi buku dongeng yang ditulis oleh Munyong. Ketika Kang Tae membaca buku itu sampai akhir, di lembar terakhirnya Kang Tae menemukan sebuah pesan dari ibu Munyong yang berkata jika semua yang gagal harus segera dibuang. Hal itu membuat Kang Tae meyakini jika ibu Munyong akan berbuat sesuatu. Dan tanpa Kang Tae ketahui, ibu Munyong saat ini sedang berada di dekat rumah Namjuri. Sementara Munyong tanpa diketahui oleh Kang Tae terlihat menghubungi seseorang untuk melakukan sesuatu, di mana ketika pagi, si asisten terlihat membangunkan si manajer karena si manajer harus melihat berita penting, di mana ternyata orang yang semalam dihubungi oleh Munyong adalah si wartawan, di mana Munyong menyuruh si wartawan untuk merilis sebuah berita jika lanjutan novel karya ibunya yang selama ini sangat dinantikan akan ia rilis. Hal itu sengaja dilakukan oleh Munyong untuk memancing ibunya keluar. Sedangkan Kang Tae sendiri sedang berusaha menghubungi kakaknya, tetapi tanpa ia duga ternyata ia sedang bersama ibu Munyong. Hingga ketika Kang Tae datang ke rumah Namjuri untuk mengecek keadaan kakaknya, tiba-tiba dirinya mendapatkan panggilan dari kakaknya. Akan tetapi, ketika diangkat, yang berbicara tak lain adalah Prawatko, membuat Kang Tae sangat khawatir dan meminta Prawatko untuk mengatakan di mana lokasinya. Ternyata, Prawatko saat ini berada di rumah Munyong. Sedangkan saat ini Munyong sedang bersama si manajer sedang dalam perjalanan untuk menghadiri perilisan novel karangan ibunya. Menyadari jika sesuatu yang buruk sedang terjadi ketika melihat gelagat si manajer yang seolah menjauhkannya dari rumah, Munyong pun menyuruh si manajer untuk menghentikan mobilnya dan langsung kembali ke rumah. Sedangkan Kang Tae yang terlebih dahulu datang ke rumah Munyong langsung panik ketika melihat Sang Tae tak sadarkan diri. Tetapi Prawatko berkata jika dirinya belum melakukan apapun kepada Sang Tae dan hanya memberikannya obat penenang. Dengan wajah kesal, Kang Tae kemudian bertanya alasan Prawatko melakukan semua ini kepada mereka. Mendengar itu, Prawatko berkata jika lukisannya yang paling sempurna telah dirusak oleh Kang Tae, yaitu Munyong. Mendengar itu, Kang Tae pun berteriak dengan penuh emosi karena ibu Munyong hanya menganggap Munyong sebagai lukisannya saja. Mendengar itu, Prawatko pun balik membentak Kang Tae dengan berkata jika gara-gara kehadiran Kang Tae membuat Munyong tak lagi menurut kepadanya. Karena itu, dirinya merasa harus membuang karya gagal seperti Munyong, di mana si Prawatko akan memberikan kesempatan untuk Kang Tae dan kakaknya untuk pergi menjauh serta tak lagi berhubungan dengan Munyong. Jika tidak, maka dia akan membunuh mereka di sini. Mendengar pilihan itu, Kang Tae pun berusaha tak terprovokasi dan tak menuruti keinginan si Prawatko. Akan tetapi, ketika Prawatko mengatakan jika dirinya membunuh ibu Kang Tae karena hal sepele, membuat Kang Tae pun terprovokasi dan langsung mencekik Prawatko. Di mana hal itu seolah bagian dari rencananya karena tindakan Kang Tae yang mencoba menyakitinya malah membuatnya merasa senang. Kang Tae pun lalu teringat dengan kebersamaannya bersama Munyong yang membuatnya sadar dan segera melepaskan Prawatko. Prawatko pun lalu mengambil jarum suntik yang sudah ia siapkan dan langsung menusukkannya kepada Kang Tae. Lalu tak lama, datanglah Munyong yang begitu marah melihat Kang Tae terluka. Munyong pun langsung mengambil ballpoint dan berusaha melukai ibunya, akan tetapi Kang Tae dengan sisa tenaganya mencegah hal itu dan berkata jika Munyong tak boleh melukai ibunya karena hal itu adalah keinginannya. Setelah itu, Kang Tae pun tak sadarkan diri yang membuat Munyong menangis dan mengabaikan ibunya. Saat sang ibu berusaha mencelakai Munyong, tanpa diduga Sang Tae datang dan langsung memukulnya sampai ia pingsan. 절대 약해. 제발 일어나. Setelah itu, tak lama berselang si direktur bersama petugas polisi datang dan membawa Prawatko untuk ditangkap.
Namun sambil tersenyum, perawat Ko masih meyakini jika Moon Young akan menjadi seperti dirinya. Si direktur kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan Kang Tae yang tak sadarkan diri. Beruntungnya, Kang Tae hanya pingsan karena obat penenang yang disuntikan oleh perawat Ko. Ketika malam, Kang Tae pun akhirnya bisa sadar di mana dirinya sudah disambut oleh Moon Young dan menceritakan jika kini ibunya sudah ditangkap oleh polisi. Tapi walau begitu, Moon Young tetap meminta Kang Tae untuk pergi dari rumahnya selamanya. Sebab ia merasa bersalah dan tak mau melihat Kang Tae terluka setiap kali melihat wajahnya. Karena itu akan mengingatkannya kepada kematian sang ibu. Kang Tae yang mendengarnya berusaha meyakinkan Moon Young untuk menghadapi semuanya bersama-sama. Tetapi Moon Young kembali berkata jika menurutnya perpisahan adalah jalan terbaik karena tak hanya Kang Tae yang terluka setiap kali melihat wajahnya. Moon Young pun merasakan hal yang sama dan menderita ketika melihat wajah Kang Tae karena merasa bersalah. Untuk itu, Moon Young pun meminta Kang Tae dan juga Sang Tae untuk pergi meninggalkan rumahnya besok. Mendengar keputusan Moon Young itu, Kang Tae pun hanya bisa terdiam karena di dalam hatinya Kang Tae pun merasakan apa yang dikatakan oleh Moon Young. Keesokan harinya saat di rumah sakit, Kang Tae menyerahkan surat pengunduran diri kepada si direktur dengan berkata jika dirinya mulai hari ini ingin sekali menikmati waktunya bersama orang yang ia sayangi. Mendengar itu, si direktur pun mengerti dengan keputusan Kang Tae, di mana Kang Tae kemudian menemui Moon Young yang sedang tertidur dan bermimpi buruk. Kemudian Kang Tae kembali memberikan boneka pengusir mimpi buruk miliknya. Sementara Moon Young meminta Kang Tae untuk berkemas, akan tetapi Kang Tae mengatakan jika dirinya tak akan melakukan itu, karena kini Moon Young tak akan bisa hidup sendirian setelah mengerti akan pentingnya sebuah kehangatan keluarga. Moon Young yang mendengarnya terlihat malu dan langsung menutup dirinya dengan selimut, membuat Kang Tae marah karena sifat keras kepala dari Moon Young. Keesokan harinya, Moon Young yang masih bimbang mendapatkan panggilan dari Namjuri yang memintanya untuk datang ke rumahnya karena ibunya sedang sakit. Tentu saja Moon Young menolak permintaan itu. Tetapi pada akhirnya dirinya datang ke rumah Namjuri, yang mana di sana ternyata ibu Namjuri terlihat sehat dan baik-baik saja. Tentu saja Namjuri melakukan itu karena rencana semua orang yang khawatir kepada Moon Young agar ia mau makan. Moon Young pun pada akhirnya mau makan di sana dan bertanya kepada ibu Namjuri kenapa semua orang begitu perhatian kepadanya. Ibu Namjuri berkata jika semua orang menyayangi Moon Young karena Moon Young mau menerima Kang Tae yang tak memiliki apapun selain kebaikan hatinya. Mendengar itu, Moon Young pun hanya bisa terdiam sambil kembali memikirkan keputusannya yang telah meminta Kang Tae pergi. Setelah kembali ke rumah, ternyata Sang Tae sudah menunggu Moon Young untuk memperlihatkan sesuatu, di mana ternyata itu adalah gambar Kang Tae yang ia gambar ketika Kang Tae memperlihatkan ekspresi wajah bahagianya. Dan Sang Tae pun meyakini jika itu adalah ekspresi yang menunjukkan kebahagiaannya karena bisa bersama Moon Young. Hal itu pun membuat Moon Young menangis karena ia baru mengetahui jika Kang Tae sebahagia itu ketika sedang bersamanya. Keesokan harinya, Moon Young datang ke rumah sakit untuk melihat pohon yang ditanam Kang Tae dan juga Sang Tae sebagai wujud ibu mereka yang sudah meninggal dengan adanya foto keluarga mereka bertiga. Tak berselang lama, Kang Tae pun datang dan berkata jika dirinya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Moon Young sampai kapanpun. Mendengar itu, Moon Young malah sedikit berakting dan berpura-pura mengabaikan Kang Tae hingga karena itu membuat Kang Tae yang terus mengutarakan perasaannya kepada Moon Young. 저쯤 되면 입원해야 되는 거 아닌가? 파워 러브. Setelah di rumah, Moon Young pun akhirnya luluh dan langsung mencium Kang Tae. Keesokan harinya, Kang Tae meminta Moon Young untuk kembali menulis karena dirinya sangat menantikan cerita-cerita yang ditulis oleh Moon Young dan Sang Tae. Mendengar permintaan itu, sambil menunjukkan gambar yang digambar Sang Tae, Moon Young pun berjanji akan menyelesaikan karya terbarunya bersama Sang Tae. Kemudian Moon Young mendatangi si manajer untuk menawarkan sesuatu yang menggiurkan bagi si manajer, yaitu cerita dongeng buatannya atau cerita akhir dari novel karangan ibunya yang sangat dinantikan oleh semua orang. Di sini, si manajer seolah lebih memilih cerita yang ditulis oleh Moon Young dan membiarkan novel karangan ibunya. Tetapi setelah Moon Young pergi, si manajer mengirimkan pesan kepada si asisten untuk mengambil dokumen yang berisi novel karangan ibu Moon Young. Akan tetapi, si asisten ternyata tak melakukan hal itu karena si manajer salah mengirimkan pesan dan malah mengirimkan pesan itu kepada Moon Young, membuatnya ketakutan karena takut Moon Young akan marah. Namun kali ini, ternyata Moon Young sudah sedikit berubah dan lebih memahami jika memang si manajer sangat membutuhkan uang, yang mana Moon Young kini terlihat mendatangi ibunya di penjara untuk terakhir kalinya. Di sana, ibunya masih meyakini jika Moon Young akan menjadi seperti dirinya. Namun Moon Young pun berkata jika dirinya sangat kasihan kepada ibunya yang tak pernah merasakan kehangatan dan cinta dengan tulus oleh seseorang. Untuk itu, Moon Young berkata jika dirinya tak akan pernah menjadi seperti ibunya, karena dirinya sudah merasakan kehangatan keluarga yang tak pernah ibunya rasakan. Moon Young pun lalu pergi ke rumah sakit untuk melihat Sang Tae menyelesaikan lukisannya dan kini Sang Tae sudah tak takut lagi dengan kupu-kupu. Di sisi lain, ternyata si manajer bersama asisten sedang sibuk di tempat sampah untuk mencari berkas novel karangan ibu Moon Young. Hingga karena tak kunjung ketemu, si asisten pun pergi meninggalkan si manajer dan ketika di rumah, Namjuri yang baru masuk kemudian mencium aroma tak sedap karena si asisten yang bau sampah. Namun ternyata, bau sampah yang dicium Namjuri ternyata karena si asisten menemukan berkas novel yang dicari oleh si manajer. Dirinya sengaja menyembunyikan berkas itu karena ingin membuat si manajer sedikit pusing. Singkat cerita, buku dongeng yang dikarang Moon Young bersama Sang Tae sudah selesai dibuat, di mana dengan penuh kebahagiaan, Sang Tae langsung membawa buku itu ke pohon yang melambangkan ibunya untuk memamerkan hasil kerja kerasnya bersama Moon Young. 드디어 우리 책 나왔다. 고맙습니다. 진짜
엄마 이름에 내 이름에 문상태야 문상태 엄마 나 진짜 얼굴을 찾아줘 안 하고 속이 텅 빈 깡통 공주 그리고 문상태 엄마. Setelah itu, si direktur kemudian membuat acara di rumah sakit untuk mendongengkan buku karangan Munyong dan juga Sang Tai. Di acara itu, setiap pasien yang dulu menjadi bagian dalam rumah sakit diundang untuk dapat mendengarkan dongeng tersebut. Ketika pembacaan dongeng dilakukan, Munyong seolah menulis semua ceritanya dari kisah masing-masing para pasien rumah sakit yang akhirnya menemukan kebahagiaan mereka masing-masing. Akan tetapi, acara dongeng itu tak berjalan sampai selesai karena lagi-lagi Munyong dan Sang Tai malah bertengkar di panggung. 그림자 마녀 캠핑카를 타고 여행길에 오른 이들은 울어. 가슴을 치며 울어대자. 춤을 추고 있니? 사람들이 나를 봐줄 것 같아서 바로 그때 에이씨 바로 내 차례잖아 내 차 내가 잊지 말아라 잊지 마! 할 거야 집에 너 Kemudian di sisi lain, Gang Tai memberikan buku dongeng itu kepada Ibu Namjuri. Ia pun sangat berterima kasih karena Ibu Namjuri selalu membantu mereka tanpa pamrih. Bahkan Gang Tai meminta kepada Ibu Namjuri untuk memeluknya. Sedangkan di tempat berbeda karena buku dongeng yang dikarang Munyong kembali mendapatkan kesuksesan, Namjuri merasa jika si manajer akan pergi meninggalkan dirinya. Namun ternyata si manajer tak akan melakukan itu karena dirinya sudah memutuskan untuk membuat kantor di daerah sana. Namjuri yang mendengarnya pun merasa sangat bahagia hingga dengan malu-malu si manajer pun berusaha menggenggam tangan Namjuri. Sementara kebahagiaan kembali didapat Gang Tai dan yang lainnya ketika mereka mendapat kejutan dari si direktur yaitu berupa mobil kemah yang diimpikan oleh Sang Tai. Hingga karena itu, Gang Tai yang sangat ingin segera bepergian mengajak Sang Tai untuk segera pergi menggunakan mobil tersebut. Tetapi Sang Tai malah mengabaikan permintaan Gang Tai, membuat Gang Tai pun membujuk Munyong untuk mau segera pergi menggunakan mobil kemah itu. Namun ternyata Munyong pun juga tak menghiraukan keinginan Gang Tai, yang membuat Gang Tai marah dan langsung pergi untuk minum bersama sahabatnya dan si manajer. Ketika pulang, ternyata Munyong dan juga Sang Tai sudah bersiap untuk pergi menggunakan mobil kemah itu. Dan penolakan semalam sengaja mereka lakukan untuk memberikan kejutan kepada Gang Tai. Namun karena kondisi Gang Tai yang sedang mabuk, membuatnya tak bisa menikmati perjalanan menggunakan mobil itu. Tapi di dalam mimpinya, dirinya bersama yang lain sangat bahagia menikmati perjalanan mereka. 아우 내 팔자야 Keesokan harinya, Gang Tai mengatakan pada kakaknya jika dia ingin membawa kakaknya bersama Munyong melihat dunia luar. Tetapi, nampaknya hal itu tak bisa dilakukan karena Sang Tai ternyata kini mulai memiliki keinginan sendiri, yaitu ingin mendedikasikan hidupnya menjadi seorang penggambar buku dongeng. Gang Tai yang mendengarnya pun kemudian mengerti dan harus melanjutkan perjalanannya berdua saja bersama Munyong, karena kini kakaknya akan pergi bersama si manajer untuk menggapai mimpinya sendiri. Dan akhirnya, film pun tamat. 나는 내거 그래. 나도 고마워